Episode 63 Kedatangan Tentara. Di dalam lautan kunang-kunang yang lebat, pikiran Tang Tian dalam keadaan tenang. Gelombang setelah hari ini, teknik ini akan disebut Firefly Expanse. Gelombang. Tiba-tiba, Tang Tian memikirkan sosok bungkuk dan kecil, dan berpikir tentang cakar layu yang lemah, tentang tampilan bangga dan pantang menyerah, dan berpikir tentang kesombongan diam yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Gelombang hei, Ghost Claw, aku sudah bilang begitu. Gelombang. Gelombang aku akan membuat Fire Skite Ghost Claw terkenal. Aura cahaya Fire Skite Ghost Claw, pasti akan membakar mata dunia. Gelombang. Gelombang hei, Ghost Claw, aku sudah bilang begitu. Gelombang. Gelombang jangan kamu memandang rendah aku sangat kuat sekarang, sampai-sampai aku benar-benar berantakan, kamu menyerahkan Fire Skite Ghost Claw kamu kepada aku jelas bukan ide yang salah. Gelombang. Gelombang hei, Ghost Claw, bisakah kamu melihat ini? Gelombang. Gelombang Ghost Claw, apa kamu baik-baik saja di surga? Gelombang. Seolah kunang-kunang bisa mendengar suara di hati Tang Tian, mereka mulai bergetar sedikit dan melepaskan suara berdengung. Jutaan vibratos konvergen tiba-tiba meletus. Gelombang suara yang tak terlihat menyapu seluruh White Sands City dengan kecepatan yang tak terkatakan. Gelombang suara menyapu segala sesuatu, menghancurkan semua gelas rumah, dan semua rumah kayu yang melayang di langit mulai bergoyang. Semua warga kota pasir putih tersentak dan bergegas keluar dari rumah mereka, terbang ke langit. Ketika mereka melihat awan api yang menakutkan berkumpul dan mengembang, darah di wajah mereka menghilang. Ya Tuhan, apa itu? Iblis. Ya Tuhan, iblis ada di sini. Petik 2. Sial, apakah dia ingin menghancurkan kota? Petik 2. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan, bahkan ketika menonton dari jauh, mereka bisa merasakan binatang di dalam awan api, tumbuh dengan energi. Gong Chen yang berada di dalam awan api bergetar, dia tidak bisa lagi melihat sosok Meng Nan, dia bergerak maju, mundur, kiri dan kanan, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah kunang-kunang yang padat. Apa sebenarnya teknik bela diri ini? Cacing putihnya merangkak dengan panik di sekelilingnya, berusaha menyapu kunang-kunang. Tapi kunang-kunang masih tumbuh, dan cacing putih terus ditekan. Dia merasa dirinya menjadi gila, dia seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, dan sangkar itu menjadi semakin kecil. Ketakutan di hatinya terus tumbuh, berdengung, kunang-kunang di sekitarnya bergetar, dan Gong Chen yang tepat di pusat segera berubah lamban. Pada saat itu, permukaan tubuhnya membentuk luka yang tak terhitung jumlahnya, dan darah mulai mengalir keluar. Cacing putih yang dengan panik berjuang di sekitarnya hancur seperti kaca. Rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya menyentaknya. Meskipun tubuhnya lemah dan tidak sebanding dengan benua Savage, tapi dia masih seorang Saint perak, dan dibandingkan dengan orang-orang suci biasa di galaksi suci-suci, kekuatan tekadnya jauh lebih tinggi. Dalam situasi kritis, semua potensinya dilepaskan, dan keinginan untuk hidup mengatasi ketakutannya. Berteriak keras-keras, Gong Chen menggunakan transmutasi energi untuk semua energi yang tersisa di tubuhnya, wajahnya terdistorsi karena marah. Bang! Api putih energi melonjak keluar dari semua luka-lukanya, dan udara di sekitarnya mulai terdistorsi karena energi, menjadi sangat tidak stabil. Gagang pedang di tangannya mulai tumbuh, dan kemudian hancur, menjadi cacing putih panjang. Cacing putih yang semula berukuran biji-bijian saat ini seukuran kacang, tubuh mereka seperti batu giok, putih tembus cahaya dan berkilau. Mereka membentuk kabut putih dan terbang di sekitar Gong Chen. Semua kunang-kunang yang melewatinya diubah menjadi aura yang hancur. Cacing putih di tubuh Gong Chen tumbuh semakin banyak, dan cacing putih mulai mengembang dalam radius 15 meter, api energi nyala api putih mulai redup, tetapi mulutnya berkedut, dan dia mengungkapkan tawa fanatik. Pergi dan mati. Gong Chen mengangkat pedang tinggi-tinggi di udara. Sesi, cacing tiba-tiba berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya dan melonjak ke arah pedang. Pedang cahaya raksasa di atas ukuran 30 meter terbentuk di atas kepala Gong Chen. Pedang ringan menebas ke bawah. Aura cahaya yang mempesona jatuh ke awan api. Awan api yang dibentuk oleh kunang-kunang tidak memiliki perlawanan terhadap pedang. Gong Chen juga tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, itu akan tergantung pada teknik ini. Dia menekan rasa sakit yang berasal dari luka di tubuhnya dan bergegas menuju ke arah aura pedang. Aura pedang putus. Gong Chen merasa lega, karena pada saat itu, ia memiliki ruang gerak 1 kilometer. Ini membuatnya tenang lagi. Kunang-kunang terus menabrak pedang aura, percikan terbang kemana-mana dan suara ledakan terus muncul, seluruh tempat itu meledak dengan ledakan. Gong Chen tidak berani terganggu, dan menyembunyikan dirinya di dalam aura pedang saat ia terus meledak ke depan. 2 kilometer, 3 kilometer. Aura pedang yang melonjak maju mulai menjadi lambat. Gong Chen mulai merasa tidak enak, gelombang apa yang terjadi? Kenapa aku belum keluar? Gelombang. Dia merasa telah terbang sejauh 5 kilometer, tetapi dia masih dikelilingi oleh kunang-kunang yang luas. Gelombang bagaimana itu mungkin? Gelombang. Gelombang bocah ini bahkan tidak ada di dunia perak, bagaimana dia bisa membentuk skala serangan seperti itu?
Gelombang. Gelombang bagaimana ini mungkin? Gelombang. Gelombang mungkinkah itu ilusi? Gelombang. Pa. Kecepatan aura pedang berubah lamban, sementara kunang-kunang menjadi lebih dan lebih. Mereka seperti tetesan hujan yang menghantam aura pedang. Percikan api yang dihasilkan oleh tabrakan mengelilingi aura pedang, menyebabkannya berkedip-kedip dengan goyah. Aura pedang menjadi lebih lambat, dan akhirnya, itu berhenti. Kunang-kunang tak berujung sudah mengelilinginya, dan kemudian meledak. Riak yang disebabkan oleh ledakan segera mengirim Gong Chen terbang. Gong Chen memandang kunang-kunang tanpa akhir dengan kosong, pikirannya menjadi kosong. Dia sudah bergerak sejauh lebih dari 7 kilometer, tapi dia masih belum bisa melarikan diri dari kunang-kunang. Gelombang seberapa luas kunang-kunang itu menutupi. Gelombang. Dia tidak tahu bahwa saat ini, hamparan kunang-kunang sudah membengkak hingga seukuran taman benua Tuhan. Para penonton hanya bisa melihat kunang-kunang menari di atas kepala mereka dengan kosong. Awan api hitam yang tergantung di atas kepala mereka memiliki tekanan seperti met. Tai, mencekik mereka, membuat mereka diam. Semua orang suci yang kuat telah berdiri, dan membentuk penghalang di bawah kunang-kunang, membentuk perlindungan terhadap panas. Di dalam awan api, ledakan terus terjadi, cahaya terus berkedip. Semua orang menduga bahwa itu adalah Gong Chen yang berjuang. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang berpikir bahwa Gong Chen bisa menang. Tuan Meng, harap bersikap lunak dengan tangan kamu. The Continent Lord berteriak dengan wajah pucat. Awan api akhirnya menjadi sunyi. Hati setiap orang terasa berat, mereka semua saling memandang, dengan rasa takut dan gelisah di mata mereka. Awan api menghilang, seperti es yang mencair dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam 1 menit, awan api menghilang tanpa jejak, dan 2 sosok muncul di langit. Gong Chen berlumuran darah, tetapi Meng Nan yang berada di dekatnya tidak mengalami cedera. Gong Chen jatuh kepala lebih dulu. Wajah Xuan berubah, dia melonjak ke atas dan menangkap Gong Chen. Dia melihat dan memeriksanya, untuk menemukan bahwa dia tidak bernafas dan sudah mati. Wajah Xuan berubah menjadi hijau, dia memandang Tang Tian dan mengepalkan giginya dan berbicara, bagus. Baik, ayahmu sebenarnya sangat kejam dan kejam. Petik 2. Tang Tian tidak bisa diganggu olehnya, dia masih terbenam dalam pencerahan. Dia tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang. Dia berbalik dan terbang menuju White Sands Hotel. Semua orang saling memandang, tidak ada yang berani menghentikannya. Dewa Benua tahu bahwa Gong Chen sudah mati, wajahnya hitam seperti wajan, dan dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Semua orang di pesta itu tidak lagi memiliki mood, dan pergi. Paman Bai dan keponakannya saling memandang, keduanya menunjukkan senyum pahit. Kami masih meremehkannya. Bai Yue tertawa pahit, pertempuran telah benar-benar mengguncangnya, masih ada jejak ketidakpercayaan, apa sebenarnya teknik bela diri itu? Aku belum pernah mendengarnya, ini terlalu menakutkan. Teknik bela diri seperti itu sangat sempurna untuk bertarung melawan pasukan. Aku benar-benar ingin tahu, keluarga apa yang bisa menghasilkan orang aneh seperti itu. Petik 2. Bai Xiao tertawa bersamanya, aku belum pernah mendengar teknik bela diri yang mengerikan seperti ini sebelumnya. Sepertinya aku masih belum memahami latar belakangnya. Petik 2. Dan, dia benar-benar ganas. Bai Yue melanjutkan, untuk berani bertindak begitu merajalela di wilayah orang lain. Aku masih berpikir bahwa dia hanya akan mengajar Gong Chen pelajaran, aku tidak pernah berharap dia langsung membunuh Gong Chen. Apakah dia tidak takut menyinggung White Sands? Petik 2. Siapa tahu. Bai Xiao tidak peduli, pasir putih berusaha menemukan masalah dengannya, siapa yang bisa mencegahnya melakukan serangan balik. Itu benar. Bai Yue mengangkat bahu, bagaimanapun, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Sepertinya dia memiliki masa depan yang cerah di depannya, itu bagus, Little Xia akan memiliki kehidupan yang baik di depannya dengan mengikuti Meng Nan. Petik 2. Bai Xiao terkejut, tetapi segera mendapatkan kembali dirinya, paman kedua, pasukan yang kamu beli untuknya, mungkinkah itu pasukan Xie Yuan? Itu dia. Bai Yue menganggukkan kepalanya, Xie kecil memiliki bakat, tetapi dia belum bertemu bos yang baik. Di masa lalu, aku berutang budi padanya, dan kita dapat menganggap itu dibayar dari ini. Petik 2. Kalimat terakhir Bai Yue mengungkapkan kepribadiannya yang licik. Dual Wing Swallow, Xie Yuan. Bai Xiao tidak bisa menahan diri dan memuji, kakak Meng telah mendapatkan besar kali ini. Dia bisa menjadi salah satu dari 100 jenderal top di seluruh wilayah selatan. Petik 2. 100 teratas. Bai Yue menggelengkan kepalanya, bakatnya tidak berhenti di situ. Tapi, hidupnya belum baik, lahir dari keluarga miskin dan kecil, meskipun ia memiliki talenta yang luar biasa, ia hanya bisa mencapai di mana ia sekarang. Tapi ini kesempatan bagus, dia tidak mau menolak begitu saja. Petik 2. Bai Xiao mengerti apa yang dimaksud pamannya. Swift Army Xie Yuan berada di puncak pasukan perunggu, dan memajukan yang lebih tinggi sangat sulit. Pasukan perak bukanlah sesuatu yang bisa dipelihara oleh benua kecil. Bahkan benua besar dengan kekayaan mungkin tidak dapat mempertahankannya, pasukan perak dianggap sebagai pasukan yang paling penting, dan kadang-kadang yang paling penting bukanlah bakat, tetapi kesetiaan.
Bai Xiao tiba-tiba menjadi penasaran, tentara apa yang dibeli Su Jin. Bai Yue mendengus, siapa yang peduli tentara apa yang dia beli, aku tidak percaya dia bisa membeli pasukan yang lebih kuat dari Swallow Dual Wing, pasukan Xie Yuan. Bai Xiao juga berpikir begitu. Karena hubungan pamannya, Bai Xiao memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang tentara Swift, dan itu pasti pasukan yang diremehkan. Pada saat yang sama, di atas kapal transportasi Suji Worldwide Commerce, sekelompok orang yang menyerupai pengungsi meremas di ruang yang tersedia, menjadi sangat gaduh. Semua orang dalam kekacauan, dan tidak ada yang tampak sama. Ada orang-orang yang tidur, berjudi, duduk linglung, menggambar, atau mengasah pedang mereka. Bunuh babi itu yang mendengkur. Dia sangat berisik. Petik 2. Batuk-batuk, siapa yang merokok? Kamu ingin merokok yang lama ini sampai mati. Petik 2. Siapa yang melepas sepatu mereka? Berhenti menghalangi cahaya, cahaya adalah sumber seni, memahami. Pemimpin, bos kita, bagaimana dia? Orang yang berbicara adalah pria besar kekar dengan kepala botak dan mengkilap, wajahnya tampak garang dan dia memiliki tubuh yang sehat dan kuat, seperti gunung kecil. Itu benar, bisakah dia membayar kita? Seorang cebol dengan mata segitiga menggunakan belati untuk memotong kukunya, dan mendengus. Jika dia tidak, kita bisa membunuhnya saja. Suara malas keluar, dan orang-orang di sekitar mengangguk. Seorang gadis berambut merah wajahnya ditutupi dengan irisan mentimun. 3 kecil, bawakan irisan mentimun lagi. Pemimpin, wajahmu sudah sepenuhnya tertutup, kamu masih ingin menempel lebih banyak. Cebol segitiga bertanya. Gadis berambut merah berkata dengan lemah, aku sedikit lapar. Pertempuran Tang Tian mengguncang seluruh White Sands City. Semua orang di jalanan berbicara tentang pertempuran, wajah mereka dipenuhi ketakutan atau rasa hormat. Meskipun banyak yang tidak tahu arti sebenarnya di balik pertempuran, tetapi hanya dengan mengandalkan awan api, itu sudah cukup untuk imajinasi mereka menjadi liar. Gong Chen sudah mati, tetapi dibandingkan dengan pertempuran yang mengejutkan, tidak ada yang peduli padanya. Semua orang mendiskusikan latar belakang Meng Nan yang misterius dan awan api yang membentang di seluruh langit. Jika itu benar-benar mendarat pada mereka, apa yang akan terjadi? Awan api yang bisa tumbuh dengan sendirinya, apa sebenarnya teknik bela diri misterius itu? Di daerah sekitar halaman keluarga Ling, semua pengintai dan informan, dalam satu malam, telah menghilang. Bukan hanya itu, bahkan warga yang tinggal di dekat daerah itu sangat takut sehingga mereka pindah. Dengan halaman Ling Family sebagai pusat, dalam radius 3 km, tidak ada seorang pun. Di pasar, semua kecaman terhadap Tang Tian telah menghilang. Tidak ada yang berani memprovokasi iblis seperti itu benar, di mata para pejabat di White Sands, Meng Nan dicap sebagai iblis yang biadab dan kejam, hanya dengan pertengkaran kecil, ia akan membunuh pihak lain. Di depan Tuan Benua, dia mengabaikan permintaan Tuan Benua, dan secara brutal membunuh Gong Chen, sampai-sampai Tuan Benua pun tidak berani mengatakan apa-apa, jika dia bukan iblis, siapa dia? Iblis yang menakutkan adalah seseorang yang bahkan Lady Rou atau Tuan Heiying akan berani mengatakan apapun, untuk sementara waktu, semua orang di White Sands City takut pada diri mereka sendiri. Bahkan orang-orang yang mengaku akan mengajari Meng Nan, mereka langsung ditahan oleh teman dan keluarga dekat mereka dan dicaci dan diintervensi. Iblis adalah seseorang yang tidak boleh terpancing, jika tidak dia bisa menghancurkan White Sands dengan awan apinya. Biro Keamanan Tian Qi Guang takut karena akalnya, dia membuat gerakan kecil di bayang-bayang, dan menghentikan semuanya. Keamanan White Sands City sekali lagi bekerja dengan baik. Siapa yang tahu bahwa Nobel dan yang lainnya yang awalnya ingin bersekutu dengan Tang Tian sebenarnya tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka tidak tahu apakah bergabung dengan Tang Tian adalah hal yang baik atau buruk. Tapi, semua ini tidak masalah bagi Tang Tian. Dia tinggal di halaman keluarga Ling sepanjang hari, tenggelam dalam pencerahan barunya. Fireflies Expanse mungkin jauh melebihi harapannya, bahkan Tang Tian sangat terkejut, menyebabkannya memiliki kesadaran. Hal lain yang dia sadari adalah serangan balik terakhir Gong Chen dengan membakar energi. Transmutasi energi. Kunang-kunang Tang Tian sudah memiliki sedikit transmutasi energi, tetapi itu masih jauh dari transmutasi sejati. Pembakaran terakhir Gong Chen memberinya pertimbangan untuk itu. Jika dia bisa menangkapnya dengan jelas dan sepenuhnya tercerahkan pada transmutasi energi, kekuatannya pasti akan mencapai ketinggian baru. Antisipasi untuk transmutasi energi lengkap Fireflies Expanse membuat Tang Tian bersemangat. Pada saat itu, anak muda yang seperti dewa pasti akan sangat kuat. Jika titik penting untuk perubahan hamparan Fireflies adalah transmutasi energi, maka Null Flame adalah hadiah alami bagi seniman bela diri tempur jarak dekat. Meskipun Zero Energy Body adalah jenis tubuh daging yang kuat, tetapi dibandingkan dengan meridian darah lainnya dari Heaven's Road, kemampuan yang ditampilkannya tidak dapat dianggap luar biasa. Itu menyebabkan ketidakmampuan awal Tang Tian untuk menampilkan kekuatan terkuat dalam hal pertempuran jarak dekat. Tapi saat ini, Null Flame yang dibentuk oleh kebangkitan badan energi Nol sebenarnya meningkatkan kekuatan tempur jarak dekatnya. Null Flame adalah senjata terbaik untuk seniman bela diri jarak dekat.
Hanya saja Null Flame saat ini hanya memanjang di sekitar tangan Tang Tian, itu sangat jauh dari membungkus seluruh tubuhnya. Jalan Tang Tian sebagai ahli pertempuran jarak dekat sangat lambat dan sulit. Anak muda Tang tidak berpikir banyak, bahkan dengan Null Flames hanya di tangannya, hamparan Fireflies yang belum sepenuhnya melalui transmutasi energi telah menyebabkan kekuatannya untuk melakukan lompatan besar, lebih penting lagi, jalannya sebagai seniman bela diri menjadi sangat jelas. Hampir semuanya memiliki arah untuk ekspansi, dan dengan demikian satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah Qian Hui. Mereka berdua awalnya menetapkan tanggal setiap bulan untuk berbicara, tetapi setiap kali Tang Tian mengaktifkan pintu bintang perunggu, tidak ada jawaban, sehingga membuatnya khawatir. Tempat rusak macam apa ini? Ah Sin bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah tanah kosong tandus, di mana tidak ada satu inci rumput pun hadir tidak peduli seberapa jauh dia memandang. Mereka telah berjalan selama beberapa bulan, tetapi langit malam tidak pernah berubah. Untungnya bagi bintang-bintang cerah di langit, cahaya redup memungkinkan tanah tandus tidak berada dalam kegelapan total. Mereka memasuki tanah tandus dari pintu bintang, dan setelah beberapa hari mereka melihat ada sesuatu yang salah, dan ketika mereka menelusuri kembali langkah mereka, pintu bintang itu menghilang. Xiaoran memegangi pedang besarnya dan dengan hati-hati melindungi Qian Hui di sisinya, wajahnya dipenuhi dengan kehati-hatian, dia mendengus, tetap waspada, tempat ini berbau Evi. Setelah maju sejauh 100 km, Qian Hui berkata, mari kita istirahat. Iya, Xiaoran dan Ah Sin menurut, dan mendirikan kemah, mengirim selusin penjaga yang menghilang di Cakrawala. Tugas mereka adalah memeriksa dan menginvestigasi lingkungan untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Qian Hui mencoba mengaktifkan pintu bintang perunggu, tetapi tidak ada reaksi. Dia merasa kecewa, tetapi tidak mengungkapkannya di wajahnya. Masih tidak berfungsi. Xiaoran bertanya dengan prihatin. Ya, Qian Hui menenangkan suaranya, jangan khawatir, planet ini tidak besar, kita akan segera menemukannya. Xiaoran mengangguk, tidak lama setelah mereka memasuki planet ini, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Planet ini memiliki energi aneh dan misterius yang memutus hubungan pintu bintang perunggu, sehingga Qian Hui dan Tang Tian kehilangan alat komunikasi mereka. Untungnya, planet itu tidak dianggap besar, jadi mereka mencari pintu bintang untuk keluar, dan sumber energi misterius. Tetapi pada saat itu, mereka tidak menyadari bahwa planet itu adalah planet yang sangat biasa, dingin dan gersang, sepi dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Ah Sin tetap berada di samping Xiaoran, dan dengan sembunyi-sembunyi melihat payudara besar Xiaoran yang menggairahkan, dan wajahnya berubah sedikit merah. Xiaoran meregangkan punggungnya, gerakan ini menyebabkan mata Ah Sin melebar. Ah Sin tanpa sadar mengulurkan tangannya, 10 jarinya tanpa sadar membungkuk. Bang! Xiaoran menggunakan bilah besarnya yang besar seperti pemukul lalat dan dengan keras menghancurkan wajah Ah Sin. Ah Sin terbang seperti bola. Bajingan! Xiaoran mendengus, dia menikam pedang besarnya yang besar ke tanah dan menunjukkan ekspresi jijik. Tiba-tiba, suara kuku cepat keluar, menyebabkan Xiaoran mengangkat kepalanya untuk melihat penjaga yang berlari. Melaporkan kepada guru, kami menemukan sebuah kastil di depan. Qian Hui berdiri, persiapkan pasukan. Xiaoran membangunkan dirinya dan segera mengangkat bilah besarnya yang lebar, melangkah ke atas kuda. Setelah mencari selama berhari-hari, mereka tidak menemukan apapun, dia adalah seseorang yang dengan cepat menjadi cemas, dan akan menjadi sangat tegang. Dia tidak takut memiliki musuh atau pertempuran, tetapi lebih takut tidak menemukan apapun. Ah Sin berjuang keluar dari tanah dan terbatuk, mengapa T-Rex ini memiliki tubuh yang baik? Xiaoran mendengus, dia dengan arogan berjalan melewati Ah Sin, pikirannya merasa sangat senang, gelombang jadi tubuhku sebenarnya sangat bagus. Gelombang. Tentara pindah. Setelah maju sekitar 10 km, Qian Hui akhirnya melihat kastil yang dibicarakan oleh penjaga. Sebuah kastil yang sunyi berdiri di atas puncak gunung yang tinggi, itu adalah kastil hitam pekat di puncak gunung terpencil yang sunyi. Jika tidak ada cahaya, bahkan orang dengan kekuatan mata yang baik akan kesulitan menemukan kastil. Semua orang segera fokus. Itu adalah tanda pertama kehidupan yang telah mereka deteksi setelah berhari-hari. Seluruh pasukan segera menaikkan kecepatannya dan menuju ke kastil. Saat mendekati kastil, mereka menyadari bahwa keadaannya aneh. Itu tidak tampak seperti kastil. Ah Sin mengerutkan kening, ekspresinya berubah serius. Itu benar-benar tidak terlihat seperti sebuah kastil, tidak ada menara tinggi, tidak ada struktur ofensif, hanya lapisan bangunan tinggi dan tegak. Tetapi mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah peninggalan bersejarah, dan tidak ada yang sudah berada di dalam untuk waktu yang lama, semua jendela dan dindingnya bobrok. Xiaoran menatapnya. Ketika bajingan itu serius, dia punya sedikit pengaruh. Dia bertanya, lalu seperti apa bentuknya? Seperti gedung bertingkat tinggi. Orang yang berbicara adalah Qian Hui, wajahnya yang lembut menatap ke atas, menatap struktur, itu adalah bangunan bertingkat tinggi. Dengan tebakan itu, bahkan Xiaoran merasa itu adalah bangunan bertingkat tinggi, tetapi dia tidak mengerti siapa yang membangun gedung tinggi di sini. Kita akan tahu kapan kita naik.
Qian Hui menarik kembali tatapannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dengan sangat cepat, mereka mencapai puncak gunung. Itu benar-benar sebuah gedung tinggi yang megah dan modern, setinggi 13 lantai tanpa banyak dekorasi. Struktur seperti itu dapat dilihat di akademi manapun. Semua orang menjadi berhati-hati, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di dalam gedung. Ah Xin dan Xiaoran tetap di sebelah kiri dan kanan Qian Hui, melindunginya. Berjalan ke depan gedung, pintu besar abu-abu dan berdebu menyambut mereka. Xiaoran tidak mengatakan apa-apa, dia membawa pedangnya dan berjalan ke pintu. Tiba-tiba, dia melihat ada tulisan di pintu. Dia mengulurkan tangannya dan menyapu debu dari pintu, dan kilau logam mengkilap di bawahnya terungkap, bersama dengan kata-kata. Memberi hormat kepada Haina Fan Sente. Xiaoran bergumam, dan berbalik untuk bertanya, Nona muda, siapa Haina Fan Sente? TN, nama terakhir adalah Haina, dan namanya adalah Fan Sente. China memiliki segala macam nama. Haina Fan Sente. Qian Hui memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya, tidak pernah mendengarnya. Xiaoran berbalik untuk melihat Ah Xin, yang melambaikan tangannya, sepertinya tokoh penting. Ekspresi lemah Ah Xin membuat Xiaoran mendengus, dia dengan santai menusuk pedangnya ke lumpur di sebelahnya. Pintu logam tidak memiliki mekanisme untuk membuka pintu, jadi dia meletakkan kedua tangannya di pintu, menekuk pinggangnya dan berteriak, menggunakan kekuatannya untuk mendorong. KKK. Suara gesekan yang mengerikan keluar, debu jatuh dari pintu besar, mengungkapkan permukaan logam mengkilap, bahkan setelah aliran waktu, pintu tidak memiliki jejak kausan. Ah Xin menggosok dagunya, seperti yang diharapkan dari T-Rex. Pintu ini sepertinya terbuat dari beberapa bahan yang bagus, siapa yang tahu apakah itu barang bagus atau tidak. Oh, ketika kita pergi, kita pasti harus membawanya, tidak boleh disia-siakan. Petik 2. Pintu logam didorong terbuka oleh Xiaoran, dan bau debu menyelimuti mereka, jelas bahwa tidak ada yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Beberapa jenderal roh mengangkat tongkat kristal cahaya mereka dan memasuki gedung. Batang kristal cahaya melepaskan aura cahaya yang segera menyalakan interior bangunan. Tidak ada makhluk hidup. Semua orang agak kecewa, tetapi mendesah lega. Di dalam gedung itu ada lapisan debu tebal, jelas bahwa bangunan itu telah melalui pemakaian waktu, dan tidak ada makhluk hidup yang datang melintasi bangunan itu. Xiaoran tidak berani ceroboh, dia menginstruksikan beberapa jenderal roh untuk menyelidiki tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka memastikan bahwa lokasi itu aman. Qian Hui mengambil napas dalam-dalam, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa sisa-sisa sejarah ini pasti menyembunyikan rahasia khusus. Yuan. Bai Yue melihat Xie Yuan, dan pandangan hangat muncul dari dalam matanya, wajahnya menunjukkan senyum, semuanya sudah diatur. Mereka berdua adalah teman sekolah, dan bahkan saling menghormati satu sama lain, tetapi nasib mereka benar-benar berbeda. Bai Yue sudah menjadi jenderal terkenal nomor 1, dan Xie Yuan terjebak di sudut terpencil dengan pasukan kecil, yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu tetap aman. Bai Yue memiliki rasa hormat terhadap teman sekolah ini, di akademi, hasil Xie Yuan lebih luar biasa daripada miliknya, dan 90% dari pekerjaan sekolahnya disalin dari Xie Yuan. Jika tahun lalu Bai Yue terlalu mengerikan, kakinya akan patah oleh ayahnya, jadi dia berusaha sepanjang tahun dan bertahan untuk lulus. Jika Bai Xiao tahu bahwa paman keduanya tidak terlalu hebat di masa lalu, dia pasti akan terkejut. Bukannya Bai Yue tidak berpikir untuk membantu Xie Yuan, tetapi keluarga Bai memiliki terlalu banyak orang, dan bahkan baginya, mustahil untuk mendapatkan posisi komandan inti untuk pasukan. Bai Yue tahu bahwa meskipun Xie Yuan adalah orang yang hangat dan baik, dia bangga di dalam, dan dia tidak akan pernah berani meminta Xie Yuan menjadi ajudannya. Sebenarnya, setiap kali Bai Yue melihat Xie Yuan, dia akan memiliki beberapa penyesalan dalam benaknya. Gelombang, bisakah aku mengatasi terlalu banyak ketika aku masih di sekolah? Gelombang. TN, jujur aku merasa bahwa Xie Yuan adalah nama wanita, tapi oh well. Dia dengan canggung menuangkan secangkir teh untuk Xie Yuan, ayo, datang dan coba ini teh baru untuk tahun ini. Semuanya sudah siap. Xie Yuan duduk di samping Bai Yue dan mengambil teh, meneguknya dengan satu mulut, dia meletakkan cangkir itu dan menatap Bai Yue, tatapannya menyala, baiklah, ceritakan tentang itu. Xie Yuan memiliki penampilan yang luar biasa dan tampan, berpakaian sederhana namun dengan sikap anggun, satu pandangan dan siapapun dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang hangat. Bai Yue agak terkejut, dia terbatuk ringan, aku tidak menipu kamu, pihak lain benar-benar orang kaya. Aku percaya kamu. Xie Yuan menjawab tanpa ragu-ragu, untuk membeli tentara secara langsung, dia pasti punya uang. Betul. Bai Yue menjadi fokus, dia juga pasangan aku. Kamu, masih keluarga Bai? Xie Yuan bertanya. Meng Family. Bai Yue menjelaskan, keluarganya berurusan dalam bisnis pertambangan, dan menemukan elemen logam baru bernama Black Gold, yang sangat cocok untuk membuat senjata perang. Itu lebih kuat dari jade, dan hanya sedikit lebih rendah dari energium jade. Titik krusial adalah bahwa outputnya mencengangkan. Jadi dia adalah ikan besar, dan jelas tidak kekurangan uang.
Yang lebih mereka khawatirkan adalah apakah mereka bisa melindungi kekayaan atau tidak, jadi dia punya pemikiran untuk membeli tentara. Petik 2. Xie Yuan senang, dia tahu nilai emas hitam, dan dari itu dia bisa mengatakan bahwa pihak lain benar-benar sangat kaya dan kuat. Bai Yue melanjutkan, aku tidak khawatir tentang kamu atau tentara Swift kamu. Aku telah berbicara dan berinteraksi dengan Xiao Meng sebelumnya juga, dan dia bukan orang yang picik, melainkan sangat dermawan. Dia memiliki sekelompok gunung iblis benua dunia bawah yang jumlahnya tidak banyak. Suji Worldwide Commerce juga merupakan mitra, dan peralatan mereka tidak kurang. Uang dan peralatan tidak ada masalah. Yang aku khawatirkan adalah keluarga Xiao Meng, dari apa yang aku lihat, Xiao Meng bukan dari keluarga besar, jadi kamu akan memiliki banyak tekanan. Petik 2. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Xie Yuan santai, dan meregangkan punggungnya, kamu semua sibuk, sampai-sampai kamu ingin istirahat. Aku terlalu lama istirahat, dan merasa sangat lesu, aku sangat ingin sibuk sekarang. Petik 2. Dia mengerti arti tersembunyi di balik kata-kata Bai Yue, meskipun bosnya punya uang, tetapi dia tidak punya dukungan. Nilai emas hitam diketahui oleh setiap perwira tinggi dan pejabat. Dan banyak orang akan berlomba-lomba mencari kekayaan, dan akan berpikir untuk mencuri atau mengambil langkah untuk itu, sehingga tentara Swift akan berada dalam situasi berbahaya. Tapi kata-katanya juga bukan lelucon, bagi petugas manapun, tidak ada perang dan tidak ada musuh, minum teh di sudut itu bahkan lebih kejam bagi mereka. Kalau begitu aku bisa tenang. Bai Yue tertawa, dan menepuk pundak Xie Yuan, ketika saatnya tiba, mereka akan tahu seberapa kuat kamu. Prestasi militer Xie Yuan agak luar biasa, jika tidak, dia tidak akan terkenal di wilayah selatan. Tetapi prestasi militer Xie Yuan semuanya berada di lokasi yang canggung, persis seperti di mana dia berada. Tuhan benuanya baik untuknya, tetapi sayang Tuhan benua juga memiliki kekuasaan yang terbatas, dan dengan demikian mereka yang merekrutnya adalah mereka yang punya uang tetapi tidak mau memperlakukan mereka sebagai tentara yang tepat, atau mungkin mereka yang akan menjanjikan mereka tetapi tidak bisa memenuhinya. Tuan benua tua memiliki banyak kepercayaan padanya, selama sumber daya keuangan mengizinkannya, saran apapun yang diberikan Xie Yuan biasanya akan dilaksanakan. Kebaikan Lord benua lamanya adalah alasan mengapa ia tetap tinggal. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bergerak. Jika bukan karena meninggalnya Lord benua lama dan yang baru menggantikannya, dia tidak akan pergi. Lord benua baru awalnya berharap untuk mempromosikan ajudannya sendiri, hanya saja nama Xie Yuan terlalu bergengsi, jadi jika dia membuat gerakan terlalu besar, itu akan dengan mudah menyebabkan keresahan. Jadi ketika Xie Yuan diminta untuk tender, itu membuat Lord benua baru santai, dia tidak menghentikan Xie Yuan, dan bahkan memberinya bonus perpisahan. Dia jelas tidak sedih tentang tentara. Swift Army secara pribadi dibangun oleh Xie Yuan, dan merupakan saudara-saudaranya yang disumpah, jadi mengelola mereka akan membuktikan kesulitan, jadi membiarkan mereka pergi dengan Xie Yuan adalah pilihan terbaik. Memahami bahwa tantangan di masa depan yang mereka lakukan akan berat, Xie Yuan berpikir bahwa mereka memiliki waktu terbatas, jadi dia tidak mau menyia-nyiakannya, dia berdiri, bawalah aku menemui bos baru aku. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Bai Yue juga berdiri, kita tidak perlu melihatnya, dia akan langsung menuju ke barak. Baik, Xie Yuan tahu bahwa pria itu ingin melihat angkatan darat Swift, itu adalah permintaan alami, dan dia penuh percaya diri untuk unitnya. Mereka agak santai setiap hari, tetapi ketika datang ke pelatihan, dia tidak pernah kendur, dan melakukan pelatihan dengan standar pasukan kelas perak. Meskipun ada banyak standar, tetapi karena kurangnya sumber daya, obat-obatan dan barang, mereka tidak dapat melatih dalam aspek-aspek tersebut. Tetapi banyak dari mereka jauh melebihi standar tentara kelas perunggu. Ayo pergi dan lihat pasukanku. Xie Yuan tertawa dan berkata. Bai Yue dengan senang hati memimpin, dia juga sangat ingin tahu tentang tentara yang dibawa teman sekolahnya. Meskipun itu adalah barak sementara, tetapi kepribadian ketat Xie Yuan tetap ditampilkan. Ada penjaga yang berlokasi di mana-mana, hukum dan peraturan ditetapkan di barak. Di dalam, meskipun para prajurit tidak memiliki baju besi atau peralatan, tetapi mereka semua masih sangat galak. Tempat pelatihan yang telah dibersihkan, dipenuhi dengan keriuhan, semua jenis pelatihan dan latihan dilaksanakan seperti api, bahkan pada saat seperti itu, pelatihan tentara tidak pernah santai. Saudara Yuan adalah seorang jenius. Bai Yue tidak bisa tidak memuji, pasukan besi, Xiao Meng benar-benar diuntungkan. Selama kamu semua dilengkapi dan telah diisi ulang dengan obat-obatan dan persediaan, kamu akan menjadi tentara kelas perak dalam waktu singkat. Petik 2. Melihat sosok yang berkeringat seolah-olah basah kuyup oleh hujan, Xie Yuan juga dipenuhi dengan kebanggaan. Ini adalah pasukan yang perlahan-lahan dia bangun dari awal, dan telah mengambil banyak darah, keringat, dan air mata. Dia telah memeras otaknya begitu banyak untuk mencoba memikirkan ide-ide bahkan untuk mendapatkan sedikit sumber daya untuk tentara, untuk sampai pada keadaan mereka saat ini. Dari sudut matanya, Bai Yue memperhatikan kedatangan Tang Tian, dan dia tersenyum, bos barumu ada di sini. Pikiran Xie Yuan diaduk, dia segera mengikuti pandangan Bai Yue.
Dia ingin tahu bagaimana bos barunya akan seperti, ketika dia melihat sosok Tang Tian dengan jelas, dia sangat kecewa. Dia tidak pernah berpikir bahwa bosnya benar-benar akan menjadi anak-anak. Menyebutnya anak kecil akan terlalu dibesar-besarkan, tetapi usia Tang Tian masih terlalu muda. Bai Yue segera menangkap kekecewaan Xie Yuan, dia segera bersukacita, itu karena semua orang memandang rendah Meng Nan karena usianya yang disesali semua orang. Bai Yue tidak pernah berharap teman lamanya juga melakukan kesalahan yang sama. Dia benar-benar lupa ekspresinya sendiri ketika pertama kali melihat Tang Tian, itu tidak berbeda dari Xie Yuan. Xiao Meng. Bai Yue melambai, ayo, aku perkenalkan padamu, ini Xie Yuan, Komandan dan Jenderal Militer Angkatan Darat Swift, bagaimana? Kamu di sini untuk memeriksanya, bukan? Paman Bai kamu dapat menjamin mereka, tentara Swift jelas merupakan pasukan elit, bahkan Paman Bai diyakinkan oleh mereka. Petik 2. Xie Yuan sangat sopan, tanpa jijik atau cemoohan, halo, aku Xie Yuan. Halo, aku Meng Nan. Tang Tian membalas salam. Xie Yuan menganggukkan kepalanya, meskipun Tang Tian masih muda, tapi dia tampaknya sopan santun. Tang Tian menoleh ke Bai Yue, Paman Bai, aku tidak tahu banyak tentang tentara. Xie Yuan tidak pernah berharap Tang Tian dengan jujur menyatakan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan. Gelombang oh, itu tidak terlalu buruk, setidaknya kamu bukan seseorang yang bertindak seperti dia tahu segalanya. Orang-orang seperti itu akan menghancurkan pasukan, tapi sepertinya, tugasku akan lebih berat. Gelombang. Mereka tidak pernah mengharapkan Tang Tian untuk terus berbicara, jadi aku secara khusus membawa seseorang yang melakukannya. Dia membalikkan tubuhnya, dan mengungkapkan Tang Chou yang tampak dingin berdiri di belakangnya. Ketika Bai Yue dan Xie Yuan melihat Tang Chou, mereka berdua terkejut, spirit diat. Selain itu bukan spirit diat biasa. Mereka berdua saling memandang, keduanya melihat kejutan di mata mereka. Apa yang menyebabkan mereka diaduk bukan karena penampilan spirit diat, tetapi aura yang akrab yang dipancarkan spirit diat. Segera, mereka berdua menilai bahwa spirit diat adalah seorang jenderal ahli juga. Mereka berdua merasa sangat terkejut, spirit diat sejarang terlihat kejadian di Secret Saint Galaxy, dan angka 2 roh umum kurang terdengar. Bai Yue menatap Tang Tian dengan kosong, gelombang bocah ini aneh, mungkinkah orang-orang di sekitarnya juga aneh? Gelombang. Tang Chou benar-benar mengabaikan keterkejutan di mata mereka, ia berbicara dengan sikap dingin, tidak ramah, dan sombong, aku Tang Chou, aku adalah panglima tertinggi ketiga sementara guru, biarkan aku menjadi orang yang melakukan tes untuk kamu tentara. Sebagai seorang jenderal terkenal yang akan segera melampaui Master Bing, Tang Chou telah merumuskan rencana reorganisasi tentara konstelasi Ursa besar yang gila. Semua pasukan di konstelasi utama Ursa berada di bawah komandonya, dan tersiksa sampai-sampai mereka berharap mereka mati, di bawah rencana reorganisasi gila, di mana dia dengan bersemangat menempatkan semua usahanya ke dalam. Dia tiba-tiba ditarik oleh Tang Tian untuk mengevaluasi standar pasukan yang benar-benar tidak pernah terdengar, dan terlebih lagi, dibeli. Gelombang mungkinkah Tuan menjadi begitu bosan? Gelombang. Tang Chou sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki cara untuk tidak menaati perintah Tang Tian, jadi karena dia ada di sini, suasana hatinya sangat mengerikan. Sebagai panglima tertinggi ketiga, bahkan jika Tang Chou yakin masa depannya tidak akan berada di bawah Tuan Bing, ia tidak akan pernah berani bertengkar dengan bos, karena, bahkan Tuan Bing pun tidak akan berani. Xie Yuan dan Bai Yue saling memandang. Tang Chou tetap tanpa ekspresi, matanya tidak menunjukkan emosi. Di tempat yang tidak diketahui, Xie Yuan gugup, seolah-olah dia kembali di akademi, akan melakukan ujian besar, di belakangnya, tentara Swift sangat tenang. Tang Chou tidak peduli dengan pikiran Xie Yuan, dia sangat ingin menyapu tentara untuk disewa di luar pintu. Masa depan guru jelas merupakan tentara utama Ursa yang dipimpin oleh Jenderal-Jenderal Master Tang Chou yang terkenal. Terlepas dari seberapa tidak rela atau marahnya dia, kepada Tang Chou, perintah Tang Tian adalah perintah tertinggi, dan dia tidak pernah bisa mendurhakai perintah itu. Suasana hati aku adalah suasana hati aku, pekerjaan aku adalah pekerjaan aku. Tang Chou serius dalam semua pekerjaannya, jadi dia cukup siap. Metode Secret Saint Galaxy Armies dan keunikan sebelumnya dilaporkan dan dikonsolidasikan oleh Bing, tujuannya adalah untuk menyediakan pasukan konstelasi utama Ursa sebagai sumber referensi. Tang Chou yang mengagumi dan mengidolakan Tuan Bing tidak akan pernah melepaskan laporan itu. Dia berulang kali membalik-balik laporan hingga menghafalnya kata demi kata, dan bahkan membuat banyak analisis dan perhitungan, yang merupakan keahliannya. Pemahamannya terhadap tentara suci Saint Galaxy telah mencapai tingkat yang mendalam. Bagi seorang pemimpin yang berpengalaman dan berpengalaman, diberikan waktu yang cukup, ia secara alami akan membentuk pemahamannya sendiri terhadap metode pertempuran yang benar-benar baru, dan itulah kekuatan seorang jenderal terkenal. Tang Chou membuka sebuah buku kecil yang digantung di pinggangnya tanpa ekspresi. Tes pertama akan dilakukan pada sinkronisasi.
Xie Yuan menghela nafas lega, sebagai orang yang keluar dari akademi sungguhan, ia secara alami tahu bahwa sinkronisasi adalah kehidupan tentara, dan dalam semua pelatihan hariannya, ia memandang sinkronisasi sebagai pelatihan yang paling penting. Tapi kata-kata Tang Chou berikut ini menyebabkan wajahnya berubah. Tes ini akan dilakukan dalam kondisi paling keras, lingkungan untuk tes ini adalah fluktuasi energi dari kelas 7. Tang Chou mengumumkan lingkungan uji dengan wajahnya yang tanpa ekspresi, tetapi tentara Swift terbang ke Hora. Ajudan Xie Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan, apakah kamu sengaja membuat ini sulit? Fluktuasi energi dari kelas 7, apakah kamu mengerti betapa sulitnya itu? Petik 2. Kulit Xie Yuan sama jeleknya, fluktuasi energi tingkat 7 terjadi setelah ledakan skala besar, fluktuasi energi akan sangat kacau dan keras, dan dalam situasi itu, ingin menyelesaikan frekuensi sinkronisasi energi sangat sulit. Bai Yue membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia mendengar suara dingin Tang Chou tanpa emosi. Menurut laporan yang aku miliki, jika aku tidak memahaminya dengan salah, kami membeli pasukan elit. Apakah aku benar? Bai Yue diam. Kata-kata Tang Chou tidak salah di atas kertas, Bai Yue sendiri telah menepuk dadanya dan dengan percaya diri mengatakan kepada Meng Nan, bahwa ia akan mendapatkan pasukan yang kuat untuknya. Setelah menghabiskan lebih banyak uang untuk peralatan bagi mereka, mereka akan memiliki standar tentara kelas perak, dan bahkan menambahkan bahwa mereka dipilih di bawah kriteria paling keras. Dia telah mengatakan semua yang dia katakan. Hanya saja, Bai Yue tidak bisa membantu tetapi melihat Tang Tian, gelombang latar belakang Xiao Meng, benar-benar tidak sesederhana yang aku pikir. Gelombang siapapun bisa tahu kapan seorang ahli melakukan tugas, tampilan standar minimal Tang Chou jelas bukan standar pemimpin biasa. Xie Yuan menghentikan ajudannya, dan berkata dengan tenang, baik. Orang-orang yang benar-benar ingin membeli tentara akan sangat parah dan cerewet. Xie Yuan awalnya menaruh kekhawatiran tentang janji yang dikatakan oleh pembelinya. Tetapi setelah melihat keinginan asli mereka untuk pasukan nyata, dia benar-benar yakin dengan itikat baik mereka, dan Tang Chou benar, jika mereka bukan elit, bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan yang dijanjikan. Metode Secret Saint Galaxy Army telah lama ditetapkan, dan mereka telah melewati segala macam tes di masa lalu, jadi Tang Chou telah lama mempersiapkan peralatan untuk menghasilkan lingkungan dengan fluktuasi energi tingkat 7. 4 pilar energi tertanam 30 meter ke tanah, dan pasukan ditempatkan di tengah-tengah 4 pilar, di mana menembak 4 pilar cahaya yang terhubung untuk membentuk penghalang cahaya. Penghalang cahaya yang tertutup rapat menjebak tentara di dalamnya. Di dalam penghalang cahaya, energi mulai berfluktuasi, bahkan udara menjadi tidak stabil, berfluktuasi pada tingkat yang sangat tinggi, seolah-olah ada badai di dalamnya. Mulai. Tang Chou mengumumkan awal ujian tanpa emosi. Xie Yuan mulai terlibat untuk menyinkronkan frekuensi energi tentara. Tentara Swift Army tidak dapat menyinkronkan diri di dalam lingkungan yang deras. Mereka merasa seolah-olah didorong dan ditarik. Banyak dari mereka juga jelas tidak stabil. Tang Chou mulai mencatat pada catatannya tanpa ekspresi. Warna kulit Bai Yue menjadi jelek, kinerja Xie Yuan sangat buruk, sinkronisasi mereka hanya mencapai 30%, tetapi ketika dia memikirkannya, jika dia sendiri di dalam, untuk tiba-tiba menghadapi tes seperti itu, hasilnya akan jauh lebih baik. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Tang Chou benar-benar terlalu mesum. Sinkronisasi 30% yang bertahan lama benar-benar pemandangan yang tragis, itu berarti bahwa dalam hal kemampuan bertarung, tampilan tertinggi Swift Army adalah 30%. Kamu harus tahu, ini hanyalah nilai tertinggi teoritis. Dalam pertempuran nyata, tampilan sebenarnya dari kemampuan pertempuran akan selalu lebih rendah daripada nilai teoritis. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sekelompok orang menerobos masuk, dan Bai Yue melihat Su Jin dengan satu pandangan. Di belakang Su Jin adalah sekelompok orang jelek. Bai Yue segera tahu bahwa itu adalah tentara yang dibeli Su Ji Worldwide Commerce. Tapi itu adalah kelompok yang sangat tidak terorganisir, menyebabkan Bai Yue memandang rendah mereka. Gelombang Su Jin biasanya orang yang bisa diandalkan, bagaimana dia bisa membawa sekelompok kecurangan. Gelombang. Tatapan Bai Yue mendarat pada pemimpin, seorang wanita muda berambut merah. Dia memiliki rambut merah menyala, tubuh langsing, memegang claymore, dia tampak ramah tamah dan gagah. Tiba-tiba, sebuah nama memasuki pikiran Bai Yue, matanya mengungkapkan aura ringan, dan raut wajahnya berubah. Gelombang mungkinkah? Gelombang. Su Jin menyambut Tang Tian, sementara wanita berambut merah dan kelompoknya menyaksikan tes, dan raut wajah mereka menjadi sedikit tidak senang. Mata segitiga menelan air liur, dan berkata, pemimpin, tes tampaknya cukup mesum. Yang lain menganggukkan kepala. Wanita berambut merah itu mendengus, tidak ada tulang punggung. Tetapi dia sendiri memiliki firasat buruk. Tang Chou bahkan tidak mengganggu orang-orang yang datang, dia benar-benar fokus pada Swift Army. Hasil yang mengerikan tidak mengejutkannya, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Dia telah mempersiapkan ujian yang keras,
Tetapi itu bukan untuk melihat kekuatan tentara Swift, dia memiliki kegunaan lain untuk itu, dan itu adalah untuk melihat ketangguhan mereka dan kemampuan mereka untuk menilai kembali dan menyelaraskan diri mereka sendiri. Bagi setiap elit, yang terakhir adalah yang paling penting. Melihat Xie Yuan dan yang lainnya bertahan dengan sengit, Tang Chou tidak merasa kasihan, sebaliknya, dia menutup buku kecil di tangannya dan berjalan maju, dan berkata dengan dingin, frekuensi sinkronisasi energi 30%, hasil yang mengerikan, dan kamu menyebut dirimu elit. Jangan mempermalukan nama elit. Ini hanya tes pertama, 8 tes berikut lebih keras dan lebih keras dari pendahulunya. Jika kamu pikir kamu tidak bisa melakukannya, maka menyerahlah, itu tidak memalukan, mengetahui kekuatan kamu sendiri sangat penting dalam perang, untuk dapat mempertahankan hidup kamu sendiri. Petik 2. Pria-pria kokoh di samping wanita berambut merah itu semua menjadi pucat, apa yang sedang terjadi, tes sesat ini, adalah tes pertama. Dan ada 8 tes yang bahkan lebih menyimpang. Apa yang sedang terjadi, bagaimana bisa orang cabul ini begitu sesat? Rasa malu Tang Chou menyebabkan mata Xie Yuan menjadi merah, dia memiliki temperamen lembut tetapi orang yang bangga di dalam, dan dipenuhi dengan kepercayaan diri dengan pasukannya sendiri. Gelombang apakah tidak cukup bagimu untuk duduk di samping dan bersikap dingin? Sekarang kamu perlu datang ke sini dan menggosok garam kepada kami, apakah kamu belum selesai? Untuk menyerah dalam keheningan, gagal dalam keheningan, tidak ada yang tahu apa yang kita lalui, tidak ada yang peduli, kita semua hidup berhari-hari sebagai hari terakhir kita, dan kamu pikir ini bisa membuat kita berhenti. Gelombang. Pikiran dan hati Xie Yuan mulai menyala seperti kobaran api. Jangan tahan terhadap fluktuasi energi. Tenangkan tubuhmu, percayalah pada temanmu. Fokus pada ritme untuk menyinkronkan ritme. Lakukan seperti cara kita melakukannya secara normal, 1 2 3, begitu saja. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Bai Yue menatap sosok orang asing itu di penghalang cahaya. Raungan Xie Yuan, rambut rapi yang menjadi berantakan, lumpur menutupi seluruh tubuhnya, memberikan semuanya dan melambaikan tangannya, fluktuasi energi menyebabkan tubuhnya bergoyang-goyang dalam kekacauan. Bang, aliran udara itu menyebabkan Xie Yuan menabrak lumpur dengan keras. Xie Yuan bahkan tidak mengerang, dia berjuang untuk berdiri dan terus melambaikan tangannya, meraung marah, terus memimpin tentaranya. Bai Yue sangat khawatir, dia belum pernah melihat Xie Yuan seperti itu, di dalam hatinya, Xie Yuan selalu anggun, selalu hangat dan lembut. Bai Yue memandang ke arah Tang Chou, yang masih tanpa ekspresi, tanpa jejak emosi. 40%, nilai yang mengerikan. Setelah 30 menit, setelah menghabiskan 30 menit, kamu hanya dapat meningkatkan sebesar 10%. Apakah kamu tahu apa yang bisa terjadi pada saat itu dalam perang? Cukup bagimu untuk mati 300 kali. Dan setelah mati 300 kali, kamu hanya meningkatkan frekuensi sinkronisasi sebesar 10%, itu adalah pengorbanan yang buruk. 55% adalah minimum, sesuatu yang kamu semua jauh dari. Dan, perhatikan, minimal elit adalah 70%. Apakah kamu mulai merasa putus asa? Petik 2. Suaranya yang sangat dingin dan tanpa emosi membentuk dorongan dalam pikiran Bai Yue, dia ingin meninju wajah pria itu. Sialan cabul. Xie Yuan mengabaikan kata-katanya, dan terus mengaum dan memimpin tentaranya. Pelatihan konstan Xie Yuan mulai menampilkan efeknya, frekuensi sinkronisasi mereka mulai meningkat. Para prajurit mulai terbiasa dengan lingkungan fluktuasi energi yang intens, Xie Yuan secara bertahap menemukan kuncinya, tetapi karena dia terus-menerus berteriak, tenggorokannya sudah kasar. Siapa di pasukan Swift yang pernah melihat tuan mereka memberikan segalanya? Semua mata mereka memerah, dan mereka mengabaikan yang lainnya. Fluktuasi energi yang kuat, aliran udara yang kacau, menyebabkan tanah di dalam penghalang cahaya menjadi sangat lembek dan lunak, dan penghalang cahaya ditutupi dengan tanah dan lumpur, jatuh, tabrakan, erangan. Adegannya intens, dan semua orang yang menonton benar-benar terpana. Wajah Sujin memutih pucat, setelah berpikir bahwa pasukannya sendiri akan melalui tes yang sama, kulitnya mati rasa. Setelah 2 jam, frekuensi sinkronisasi mereka mencapai 56%. Mata Tang Chou menyala dengan angka, dan dia menuliskannya di bukunya. Pak, dia menutup bukunya. Tes sudah berakhir, aku minta maaf, di masa depan, tolong jangan malu kata elit. Suara Tang Chou berisi nada dingin, yang beruntung adalah, kalian telah lulus, karena kamu telah mencapai kualifikasi untuk tes berikutnya. Penghalang cahaya redup, fluktuasi energi yang kuat menghilang, dan lumpur dan kotor semuanya jatuh ke tanah. Di dalam hujan lumpur, semua orang dari tentara Swift compang camping dan tercabik-cabik ketika mereka berbaring di tanah, tidak ada yang bisa berdiri. Mereka terengah-engah, semuanya sangat kotor, keringat bercampur lumpur, tetapi tidak ada yang peduli, mereka telah berjuang dalam badai fluktuasi energi yang deras selama 2 jam, dan stamina mereka dibersihkan, tidak sedikit pun yang tersisa. Bahkan Xie Yuan terbaring di lumpur, keringat meneteskan tubuhnya ke lumpur. Sebaliknya, di samping wanita berambut merah, ada banyak wajah putih pucat. Sampah. Tentara yang tidak terorganisir. Gerombolan sampah.
Dalam beberapa hari terakhir, bagi Swift Army, itu adalah mimpi buruk demi mimpi buruk. Ada tes di siang dan malam hari, dan segala macam konten aneh, menyebabkan tentara Swift benar-benar babak belur dan kelelahan. Kutukan kemarahan terus-menerus tumpah, segala macam ejekan dan ejekan menyiksa kondisi mental mereka, tetapi tidak ada seorang pun di pasukan Swift yang mundur. Di dalam hati mereka, nyala api membakar. Xie Yuan secara pribadi membangun pasukannya, dan dia telah sangat mempengaruhi mereka semua. Dari sudut manapun, kualitas tentara Swift tidak berbeda dengan Xie Yuan. Mereka patuh, disiplin dan ketat, mereka jujur dan tidak ada orang yang omong kosong. Tetapi kesombongan Xie Yuan juga menjadi bagian dari tentara. Mereka tidak bisa menerimanya, tidak ada yang bisa, sejak kapan mereka kalah dari siapapun dalam hal pelatihan. Selama berhari-hari dan malam, mereka terus diuji. Mereka menahan emosi mereka dengan wajah hitam mereka, benar-benar mengabaikan semua penonton. Pikiran mereka sederhana, jika mereka tidak bisa lulus ujian, itu baik-baik saja, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan kepengecutan mereka tidak bisa mundur, dan tidak bisa membiarkan orang cabul itu mengambil jalannya. Mereka membenci Tang Chou sampai ke inti. Selain Xie Yuan. Melihat Tang Chou, Xie Yuan memiliki rasa hormat yang tulus terhadapnya. Penghormatan ini tidak berasal dari Tang Chou yang memiliki kekuatan untuk menentukan hidupnya, tetapi berasal dari kekuatan yang ditunjukkan olehnya. Setiap fase tes dibangun melalui perencanaan yang cermat, mengungkapkan semua kekurangan dan kelemahan Angkatan Darat Swift melalui pengujian ketat, menyebabkan Xie Yuan benar-benar diyakinkan. 9 tes, tidak hanya Swift Army gagal mencapai standar untuk elit di salah satu dari mereka bahkan hanya berhasil melewati 4, hasil terburuk yang pernah Swift Army pernah terima. Jika mereka tidak dipilih, Xie Yuan tidak memendam keluhan, dia sendiri adalah individu yang luar biasa, dan dalam beberapa hari terakhir, dia secara bertahap menyadari bahwa tes yang salah semua memiliki niat yang lebih mendalam daripada memenuhi mata. Gelombang jika ada pasukan yang dapat menyelesaikan semua tes ini. Gelombang. Gelombang betapa mengerikannya pasukan itu. Gelombang. Xie Yuan sudah memutuskan, bahkan jika mereka tidak dipekerjakan kali ini, dia akan menggunakan tes sebagai norma mereka untuk pelatihan. Dia sedikit keluar dari akal sehatnya, tetapi dia ditarik kembali oleh suara Tang Chou, yang saat ini melapor kembali ke Tang Tian. Hasil dari tes ini mengerikan. Tang Chou berkata dengan dingin, pasukan ini jelas tidak layak disebut pasukan elit, aku percaya ada perbedaan besar dengan apa yang tertulis dalam laporan tentang mereka. Meskipun dia sudah mengantisipasi hasil seperti itu, Xie Yuan masih memiliki perasaan pahit di hatinya. Berdiri di samping, Bai Yue membuka mulutnya, dia ingin berbicara, bahwa ujian yang salah bukanlah sesuatu yang bahkan dapat diselesaikan pasukannya. Tetapi ketika kata-kata itu di mulutnya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Mata Bai Yue merah, kinerja Tang Chou telah mengguncangnya, gelombang Tang Chou jelas merupakan kelas umum yang terkenal. Gelombang awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Meng Nan kaya, tetapi dia hanyalah seorang Nouveau Riche biasa, dan keluarganya seharusnya tidak memiliki banyak latar belakang. Untuk dapat merekrut Xie Yuan dan pasukannya akan dianggap menguntungkannya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa keluarga Meng Nan begitu kuat, jauh lebih dari apa yang dia perkirakan. Gelombang seorang jenderal terkenal yang kuat, dan dia sebenarnya hanya yang ketiga dalam komando, itu berarti bahwa ada dua nilai umum yang lebih terkenal di depannya. Gelombang. Kulit Bai Yue menjadi mati rasa, gelombang keluarga ini, seberapa kuat mereka, benar-benar. Gelombang. Apa yang bisa dia katakan? Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, bagi pengembara yang dekat dengan kelaparan dan kematian, roti kukus yang panas akan menjadi makanan paling enak di bawah langit, tetapi bagi orang-orang kaya dan berkuasa yang makan makanan lezat setiap hari, apa itu roti kukus? Tapi, mereka memiliki ruang untuk tumbuh, dengan lebih banyak penggilingan, mereka dapat dieksploitasi dan berguna. Kata-kata Tang Chou menyebabkan mata redup Xie Yuan tiba-tiba menyala, tetapi dia tertawa getir, gelombang sejak kapan pasukanku jatuh ke tempat dieksploitasi dan berguna. Gelombang tapi dia tidak membantah kata-kata itu, dia tidak membantah kata-kata itu, dia tidak tolak mereka, tetapi sebenarnya merasakan sukacita redup di dalam hatinya. Tang Chou tetap tanpa ekspresi, tetapi emosi Xie Yuan benar-benar ditangkap olehnya. Dari ujian, banyak dari mereka yang sengaja ditempatkan, karena mereka adalah tentara untuk disewa, ia telah memutuskan untuk menyingkirkan kesombongan dalam hati mereka untuk tuannya. Dia memilih untuk melakukannya dengan cara yang paling jujur, dia ingin mereka tercengang dan sepenuhnya yakin. Gelombang sepertinya apa yang aku lakukan itu efektif. Gelombang. Sebenarnya, Tang Chou memiliki penilaian yang baik tentang Xie Yuan di dalam hatinya, baginya, Xie Yuan memiliki karakter yang baik, ia memiliki persepsi tinggi, tangguh dan pria yang berhati-hati. Satu-satunya kelemahannya adalah pandangan ke depannya terbatas, tetapi memikirkan tinggalnya yang lama di daerah terpencil, ia tidak memiliki kontak langsung dan pengalaman dengan perang intensitas tinggi. Gelombang tetapi mereka memiliki kualifikasi untuk mengawal konvoi guru. Gelombang. Kalian disewa.
Tang Tian berkata dengan lugas, dia memiliki kepercayaan penuh pada Tang Chou, dia sendiri agak puas dengan kinerja dan keuletan tentara Swift dalam beberapa hari terakhir, dan tertawa, sangat sulit bagi kalian semua selama beberapa hari terakhir. Untuk peralatanmu, kalian bisa membuat daftar, aku akan meminta Suji Worldwide Commerce untuk mempersiapkan kalian. Petik 2. Xie Yuan menghela nafas lega, ya. Kalau begitu, mari kita menguji pasukan lain. Tang Tian berkata dengan acuh tak acuh. Berdiri di samping, wajah Su Jin memucat, dia tertawa canggung, tentang itu, Xiao Mengah, pasukan ini berbeda dari Swift Army. Tapi Old Sui berjanji bahwa mereka adalah elit dan jelas bukan pasukan biasa, mereka adalah tentara tengkorak merah muda. Petik 2. Mereka terdengar seperti bajak laut. Tang Chou berkata dengan dingin. Mereka adalah tentara untuk disewa. Su Jin segera diperbaiki, jika dia membuat Tang Tian berpikir bahwa dia menemukan bajak laut untuknya, maka dengan emosinya yang meledak-ledak, Su Jin juga tidak akan mendapatkannya. Su Jin masih mengandalkan Tang Tian untuk mendapatkan banyak uang, bagaimana mungkin dia berani menyinggung perasaanku? Tentu saja, dia juga tidak berani menyinggung Tang Chou, dia secara pribadi menyaksikan betapa gilanya orang cabul itu, jadi dia tahu bahwa Tang Chou juga bukan orang yang terpancing. Mereka adalah pasukan nyata untuk disewa yang berasal dari benua bulu. Pasukan yang disewa di benua bulu agak terkenal, dan tengkorak merah muda adalah pasukan yang disewa dengan sejarah, diciptakan 200 tahun yang lalu. Mereka telah berkembang dan berkembang hingga hari ini, dan ini adalah generasi ketiga. Ayah adalah penanggung jawab Pink Skulls, dan dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari reputasi publik mereka, mereka telah menyelesaikan banyak misi dan tugas, dan agak luar biasa. Petik 2. Su Jin sangat ingin membuktikan kata-katanya, aku pasti tidak akan berani membuat masalah bagi guru. Jika guru tidak mempercayai aku, kamu bisa bertanya pada Tuan Xie dan Saudara Bai. Melihat bahwa Tang Tian menatapnya, Xie Yuan berbicara dengan hati-hati, jika kamu berbicara tentang tengkorak merah muda, mereka benar-benar memiliki reputasi yang cukup. Aku juga pernah mendengar nama Pink Skull. Bai Yue menggaruk dagunya, tetapi nadanya berubah, tapi itu hanya lewat telinga, kita masih harus menyaksikan kekuatan mereka untuk benar-benar mengenal mereka. Jika terlihat bisa membunuh, Su Jin akan menusuk tubuh Bai Yue ribuan kali. Bai Yue tetap tenang, gelombang sungguh bercanda, Xie Yuan sudah disiksa sampai mati, jika tengkorak merah muda tidak mendapatkan sedikitpun kotoran pada mereka, itu tidak akan adil. Gelombang. Tang Tian setuju, Tang Chou, ujilah mereka. Wosh! Wajah para prajurit di Pink Skull Army semua berubah. Wajah Su Jin pahit, mereka adalah tentara untuk disewa, keahlian mereka berbeda dari Swift Army. Bai Yue tidak melewatkan kesempatan ini untuk mendorong Su Jin ke cahaya, dan mulai memuji Su Jin, Old Su, apa yang kamu katakan benar, tentara yang disewa memang sangat berbeda dari tentara biasa. Mereka lebih mahir dalam infiltrasi skala kecil, melindungi orang-orang penting, dan menghilangkan instalasi kunci. Petik 2. Dia mencibir dalam hatinya, gelombang kamu pikir hanya dengan memberikan alasan itu, orang cabul tidak akan menguji mereka. Old Su, kamu terlalu naif. Gelombang. Gelombang kamu akan cepat tahu betapa mesumnya dia. Gelombang. Tentara untuk disewa. Tang Chou tetap tanpa ekspresi, tetapi jauh di matanya, cahaya mulai bersinar. Orang-orang yang akrab dengannya akan tahu bahwa Tuan Tang Chou pasti menemukan sesuatu yang dia minati. Itu benar, Tang Chou telah menemukan sesuatu yang dia minati. Tentara untuk direkrut adalah sesuatu yang belum pernah dia berinteraksi dengan sebelumnya, dia adalah produk dari Tentara Salib Selatan, dan dia mengikuti sistem Tentara Salib Selatan dengan sangat ketat. Tentara yang disewa sangat asing bagi Tang Chou. Karena mereka adalah tentara untuk disewa, maka aku tidak akan mengujinya dalam hal ini. Kata-kata Tang Chou menyebabkan seluruh tengkorak merah muda bersukacita. Gelombang ya, kami tidak perlu mencoba tes yang menyakitkan itu. Gelombang. Bahkan ayah yang menggambarkan dirinya sebagai yang paling tenang, jari-jarinya memegang gagang pedangnya dengan sangat erat, akhirnya mengendurkan jarinya. Tolong tunjukkan latihanmu bahwa kamu paling mahir. Tang Chou berkata. Semua orang di Pink Skull tidak bisa menahan senyum, gelombang apa-apaan, orang cabul ini sebenarnya mengucapkan beberapa kata yang baik. Mungkin pria dengan nama belakang Xie itu telah menyinggung perasaannya, itu sebabnya pria cabul itu benar-benar menggunakan metode sesat semacam itu untuk menyiksa mereka. Gelombang. Ayah mulai tersenyum, latihan adalah yang bisa mereka lakukan yang terbaik. Sebagai tentara untuk disewa, majikan biasanya akan meminta untuk menonton latihan mereka. Untuk menampilkan kekuatan tentara, mereka akan selalu menggambarkan latihan yang mereka kenal dengan baik untuk memindahkan majikan. Baik. Ayah berbicara dengan keras dan jelas, dan kemudian memimpin pasukan ke lapangan. Pertunjukan bor skala besar dengan cepat dimulai, koordinasi skala kecil yang mempesona menampilkan profesionalisme ekstrim mereka dalam penyergapan, formasi yang tampaknya santai berbau niat membunuh dan berbagai peluang pembunuhan, para prajurit yang tampaknya tidak terorganisir tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, menggambarkan keterampilan dan kemahiran mereka. Seluruh latihan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan tampilan gerakan yang indah. Melihat Tang Chou mengangguk sesekali,
sepertinya menunjukkan ekspresi puas. Ayah sangat gembira. Isi latihan mereka diatur melalui perencanaan dan proses pemikiran yang cermat, dan orang-orang yang menonton pasti akan terkejut. Siapa yang tahu bahwa akan ada hari yang akan berguna? Untuk mencapai hasil terbaik, Ayah dan yang lainnya memasukkan semua itu. Banyak teknik pembunuhan yang biasanya tidak mereka tampilkan semua diperlihatkan kepada mereka. Bahkan Bai Yue dan Xie Yuan mengangguk ketika mereka menyaksikan, mereka adalah orang-orang dengan pengetahuan yang tepat untuk mendapatkan persetujuan. Untuk dapat diturunkan selama 200 tahun, tengkorak merah muda pasti mampu menggambarkan beberapa gerakan. Dalam hal pertarungan langsung, Pink Skull jelas tidak bisa dibandingkan dengan Swift Army, tetapi dalam hal perkelahian jalanan, pengejaran dan pengejaran, perangkap dan gangguan, Pink Skull pasti bisa menggunakan semua ini untuk memenangkan Swift Army. Tapi, mereka berdua berasal dari akademi yang mengajarkan perang tradisional, mengawasi tentara untuk disewa, mereka secara alami keberatan dengan metode mereka. Tapi Tang Chou tidak bias, ia menyaksikan dengan senang hati, bentrok langsung di medan perang benar-benar dapat menghancurkan, tetapi jika ia dapat menggunakan dan melakukan serangan skala kecil yang sangat teliti ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Gelombang Oh, ini bisa menjadi cara baru penelitian, ini dapat sangat meningkatkan sistem saat ini yang kita miliki. Gelombang. Gelombang dan, bahkan bisa ada eksperimen. Gelombang. Pandangan bahwa Tang Chou menatap Pink Skull, seperti serigala lapar menatap roti kukus panas, matanya mengungkapkan cahaya hijau lumut yang aneh. Menjadi sasaran eksperimen oleh Tang Chou jelas bukan hal yang membahagiakan. Lambat, kalian terlalu lambat. Apakah kalian bahkan makan? Apakah ini yang terbaik yang kamu berikan? Kamu sangat lambat, apakah kamu semua orang tua? Petik 2. Mundur sedikit. Tahan sedikit. Mengapa kamu melompat ke kematian kamu? Atur waktu untuk diri sendiri, kamu perlu mengatur waktu untuk diri sendiri. Kamu, wanita berambut merah, sebagai pemimpin, kamu bahkan tidak bisa memahami waktunya, apakah kamu idiot? Petik 2. Ayah memegang gagang pedangnya dengan erat, dia sangat ingin memotong orang gila menjadi berkeping-keping. Di sisinya, orang-orang lain juga marah, tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua disiksa sampai batas maksimum, tetapi masih belum ada yang berani membalas. Karena Xie Yuan telah membawa pasukan Swift-nya, menatap tajam seperti harimau yang mengawasi mangsanya di samping, beberapa orang tengkorak merah muda yang tidak patuh dan berusaha memberontak ditarik keluar dan dipukuli, dan dibiarkan tergantung pada tiang. Orang-orang dari tengkorak merah muda semuanya adalah prajurit tua, dan ahli dalam memanfaatkan situasi. Dikelilingi oleh pasukan biru sejati yang lengkap, bagaimana mereka berani melakukan sesuatu yang gegabah. Set peralatan pertama telah dikirim oleh Suji Worldwide Commerce, dan dengan demikian tentara Swift telah mengubah persenjataan mereka, dan semangat jiwanya sangat tinggi. Tentara Swift mengawasi ketika tentara tengkorak merah muda yang disewa disiksa sampai mati oleh Tuan Tang Chou, dan diam-diam senang. Memikirkan kapan mereka adalah orang-orang di tempat itu dan tengkorak merah muda memperhatikan mereka, pergantian posisi membuat mereka sangat bahagia dan dipenuhi dengan semangat. Master Tang Chou telah memberi mereka misi, dan itu untuk menekan, di mana mereka ingin lebih banyak orang tengkorak merah muda menjadi pemberontak. Tapi tengkorak merah muda sengaja, setelah melihat apa yang terjadi pada mereka yang memberontak, mereka menguatkan dan mengepalkan gigi mereka dan terus berjuang. Tengkorak merah muda secara alami melihat situasi, karena mereka harus menderita, mereka lebih suka menderita di bawah Tuan Tang Chou, karena mereka masih dapat mengambil manfaat darinya. Jika mereka mendarat di tangan tentara Swift, pemukulan akan sia-sia. Ayah yang memiliki temperamen keras juga tidak berani melakukan apapun terhadap Tuan Tang Chou. Permintaan orang gila ini terlalu menyimpang. Dia tidak pernah berpikir bahwa latihan yang paling akrab dengan Pink Skull, di bawah tangan orang gila, akan benar-benar menjadi hal yang baru. Hanya saja, permintaannya terlalu berlebihan, menyebabkan orang mati rasa. Gelombang bajingan. Apakah dia mengira kita adalah robot? Gelombang. Perbedaan antara setiap orang dalam latihan harus merupakan perbedaan sepersekian detik, bahkan langkah, jarak, kecepatan kemajuan, ada aturan yang konyol dan keras, kesalahan sekecil apapun pasti akan mengarah pada teriakan orang gila. Ayah tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana metode pertarungan mereka yang paling akrab akan berubah tanpa bisa dikenali. Apa yang membuatnya ingin muntah darah adalah bahwa dia menggunakan mereka untuk bereksperimen. Oh, aku salah perhitungan pada bagian ini, dan karena itu tidak mencapai potensi terbaik. Bagian ini adalah kesalahanku, lakukan lagi, kali ini kita akan. Pada bagian ini, aku telah menambahkan sesuatu, kita perlu mengujinya lagi, setiap kelompok kecil, lakukan 20 kali. Sekali lagi. Tapi, jika harus dikatakan, frasa yang paling berubah-ubah untuk Ayah, pasti akan. Aku bisa membuat kesalahan, tetapi kamu tidak bisa membuang waktu. Ketika Tang Chou mengucapkan kata-kata itu dengan percaya diri, semua orang terkejut, bukan hanya tengkorak merah muda, bahkan Xie Yuan dan tentara Swift benar-benar terpana oleh ketidakberdayaan Tang Chou. Kami sedang menonton di sini.
Pasukan Swift yang awalnya merayakan kemalangan mereka mulai kehilangan kegembiraan menonton, dan mulai mengasihani tengkorak merah muda, terutama ketika mereka berpikir bahwa mereka harus bergaul dengan bawahan gila orang gila di masa depan, memikirkan masa depan suram mereka yang dibuat mereka sedih. Dunia ini begitu kejam dan gelap. Masalah tentara diserahkan kepada Tang Chou. Tang Tian tidak peduli tentang mereka lagi, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan, dia masih harus berlatih. Sang Benua. Satu demi satu kapal pengepungan mengelilingi benteng hutan pedang, terus-menerus menembakkan pilar cahaya yang menyilaukan. Pilar cahaya menghantam penghalang pertahanan dari Sword Forest Stronghold, menyebabkan riak pada penghalang cahaya. Stronghold hutan pedang terus menembakkan bola cahaya seperti hujan. Seringkali, akan ada frigat pengepungan yang hancur, membentuk resimen api untuk mekar di langit, menyerupai bunga-bunga indah. Kulit Bu Zifei jelek, jenis pertempuran ini adalah yang paling pahit, menghadapi benteng pertahanan, selain pergi keluar untuk menyerang, tidak ada cara lain. Bentrokan seperti itu akan menyebabkan banyak nyawa yang diambil, bahkan jika itu dia tidak punya cara lain. Setiap jenderal terkenal, tidak mau melakukan metode pertempuran seperti itu kecuali mereka tidak punya cara lain. Tapi, perang itu kejam, dan seringkali, kamu tidak punya pilihan lain untuk diambil. Dalam 3 jam lagi, penghalang energi musuh harus dihancurkan. Ajudan memberikan jawaban yang tepat. Bu Zifei mengagumi ajudannya sendiri, meskipun ia sangat kuno, tapi kewaspadaannya, tampaknya bawaan. Bu Zifei tidak pernah meragukan angka ajudannya. Hanya saja, dia mengangkat kepalanya dan melihat kekacauan dari perang, dan mendesah berapa jumlah korban hari ini. Lebih dari 600 orang, pasukan ke-12 dan ke-15. Bu Zifei telah meminta bala bantuan kembali di benua bintang luas, dan mengetahui benteng musuh. Dewa benua secara pribadi mengirimkan perintah, karena pengepungan fregat untuk bergerak, dan pada saat yang sama, tentara ke-12 dan ke-15. Lord Benua juga tahu bahwa mengirim pasukan elit ke-7 menghambur-hamburkan mereka, dan akan menghasilkan kerugian besar. Dalam perang panjang yang mereka butuhkan untuk mengisi angka untuk mengepung benteng, pasukan meriam lebih cocok. Mempersiapkan lebih dari 1000 tentara, untuk digunakan pada saat seperti itu, bukankah itu mengapa benua bintang luas menyiapkan pasukan cannon fodder seperti itu? Dengan 2 tentara makanan ternak meriam, segera memungkinkan tentara ke-7 untuk mundur dari pengepungan. Di bawah perintah kematian Lord Benua, pasukan ke-12 dan ke-15 tidak berani untuk tidak taat dan tidak punya pilihan selain mengirim diri. Adapun korban, selama mereka memenangkan perang, pasukan mereka tidak akan dimusnahkan, dan Tuhan Benua tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil, dan akan menambah pangkat mereka. Jika mereka gemetar dan tidak maju, apa yang menunggu mereka akan menjadi kemarahan dari Tuhan Benua mereka, dan pada saat itu, bahkan keluarga mereka tidak akan lepas dari malapetaka. Tetapi tentara ke-12 dan ke-15 jauh lebih lemah daripada tentara ke-7, dan dengan demikian jumlah kematian mereka menjadi sangat tinggi. Untuk menerobos penghalang pertahanan musuh, seberapa tinggi kematian kita akan mencapai? Bu Zifei bertanya. Setidaknya 1.200 pria, dan bisa mencapai 1.500 pria. Ajudan itu menjawab. Kedua pasukan akan lumpuh. Bu Zifei menghela nafas. Ini misi mereka. Ajudannya tetap tenang, penggunaan pakan meriam seperti itu, jika tidak, mengapa Tuan Benua menghabiskan begitu banyak uang setiap tahun untuk mempertahankan pasukan makanan meriam? Tentara makanan ternak meriam digunakan melakukan pekerjaan kotor dan kotor. Yang benar-benar mendapatkan kemenangan akan selalu untuk elit seperti Angkatan Darat ke-7, elit yang dibentuk dengan menghabiskan banyak uang, itu adalah raja sejati dari zona perang. Bu Zifei tidak memiliki pertanyaan, dan bertanya bagaimana semua orang beristirahat. Kita semua benar-benar pulih. Ajudan itu terbangun, kami telah membahas rute kemajuan kami, selama garis pertahanan dilanggar, kami dapat mengambil kesempatan untuk masuk, dan merebut kembali benteng untuk Tuhan. Oh, bagaimana kalian bisa menemukan rute kemajuanmu? Bu Zifei tertawa, mengenai perincian seperti itu, dia akan selalu menyerahkannya kepada perwiranya, dengan satu cara itu bisa membebaskannya dari masalah sepele, yang lain adalah bahwa metode seperti itu baik untuk meredam perwira menengahnya. Kami memantau dan menghitung daya tembak benteng, dan akhirnya membuat pengaturan persenjataan mereka, dan menyadari bahwa mereka memiliki 3 tempat di mana daya tembak mereka adalah yang paling lemah. Dan, kami juga telah berulang kali menemukan bahwa kekuatan benteng-benteng tidak dapat mencapai 60%. Dan, ada penemuan khusus, yaitu kemampuan bertarung mereka yang secara bertahap meningkat. Menurut ini, kami memiliki beberapa spekulasi. Pertama, di dalam benteng-benteng, mungkin ada sekelompok amatir, dengan kata lain, sebagian dari mereka adalah prajurit baru. Kedua, mereka memiliki orang-orang yang tidak cukup, dan dengan statistik ini kami menghitung tempat-tempat di mana mereka paling menyerang, dan memperoleh rencana kami. Petik 2. Wajah ajudan dipenuhi dengan kegembiraan, Angkatan Darat ke-7 telah menderita kerugian besar, dan dengan demikian mereka semua menahan emosi mereka. Demi menemukan kelemahan musuh mereka, mereka menggunakan rencana yang sangat bodoh, dan mengatur orang di setiap daerah untuk menghitung statistik. Sudah selesai dilakukan dengan baik.
Bu Zifei menepuk pundak ajudannya, menunjukkan ekspresi bersyukur. Gelombang mereka semua sudah dewasa. Gelombang. Dia sudah menemukan dua spekulasi mereka sebelumnya. Musuh memiliki banyak amatir, ketika dia menyelidiki mereka di gelombang kedua, dia sudah samar-samar merasakan itu, dan dalam penyelidikan ketiga, dia sudah memastikannya. Mengenai masalah tenaga kerja yang tidak mencukupi, dia menyimpulkannya ketika dia mempelajari benteng-benteng-benteng. Sudah jelas, kekuatan yang mereka tunjukkan, dibandingkan dengan teori bahwa kekuatan benteng-benteng dapat menghasilkan terlalu jauh. Dia kira-kira bisa menebak situasi di dalam benteng, ada pemimpin yang luar biasa memimpin sekelompok amatir. Bang bang bang. Gelombang serangan lain, dengan berbagai jenis aura cahaya membombardir penghalang energi, aura cahaya yang mempesona membumbui resimen api di langit, menerangi tempat itu. Matahari terbenam membuat tempat itu merah darah. Pertempuran telah mencapai fase yang paling intens, penghalang pertahanan benteng tipis seperti kertas, frigat pengepungan yang awalnya padat dikemas hanya berjumlah beberapa. Kedua belah pihak memiliki seniman bela diri yang berlumuran darah, kamu menebasku sekali, aku menusukmu sekali, tidak ada mundur, tidak ada penarikan, hanya darah yang terbang dan mengalir di mana-mana. Setelah 9 jam pertempuran terus-menerus, kedua belah pihak dihabiskan. Semua orang di Angkatan Darat ke-7 yang menyaksikan itu dikejutkan oleh kebrutalan perang. Kami hanya memiliki 200 orang yang tersisa. Leher ajudan kering, jumlah kematian jauh melebihi antisipasinya. Menyaksikan fregat 4 pengepungan yang ditinggalkan mengambang di langit, goyah seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja. Sebuah bom ringan mendarat dengan lemah di penghalang. Bang! Rintangan pertahanan benteng-benteng runtuh, dan setelah keheningan singkat, seru kegembiraan terdengar. Tentara ke-7, keluar. Bu Zifei memerintahkan tanpa ragu, di belakangnya, seluruh pasukan melaju ke depan tanpa menahan apapun. Di dalam benteng hutan pedang, resimen desa cerah berharga telah jatuh di seluruh, setelah pertempuran yang lama, mereka semua pingsan. Sekarang giliranmu. Bing yang melayang di udara menghembuskan cincin asap, wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Kita akan menang. Jing Hao mengangkat mabuk dalam darah Sein dan membungkuk hormat pada Bing, api berwarna cerah tiba-tiba melesat keluar dari puncak menara, dan melonjak ke Jing Hao, membentuk busur api di langit, tiba-tiba berubah menjadi baju besi merah, dengan pedangnya cocok dengan baju besi menyala, dia tampak luar biasa, tabah, pahlawan. Jangan khawatir. Kren tertawa, asap hitam terbang keluar dari menara lain dan berputar di sekitar tubuh Kren, berubah menjadi baju besi hitam yang anggun, kabut hitam yang tersisa terbang di belakang Kren, berubah menjadi jubah hitam, berkibar karena angin. Pakaian hitam yang cocok dengan pedangnya membuatnya tampak seperti bangsawan malam itu. Aku akan menombak mereka sampai mati. Lingsu mendengus, dan cahaya perak melonjak dari langit, memukul tubuhnya, cairan perak di tubuhnya mulai berubah, suatu saat menjadi baju besi perak. Armor perak dan tombak perak, membuatnya terlihat sangat megah. Suara mereka bergema di langit, mereka bertiga terbang ke depan. Bing yang berada di langit merokok tanpa peduli di dunia, pertempuran di bawahnya yang meledakkan asap dan api tidak membuatnya berkedip bahkan mata. Dia sengaja mengungkapkan 3 celah, yang merupakan ruang bagi mereka bertiga untuk bertarung. Benteng hutan pedang telah menjadi kota harta karun, zirah itu telah melalui penguasaan energi sepanjang waktu, dan telah diperkuat. Di sekitar Treasure City, semua energi dikendalikan oleh benteng hutan pedang, dan dengan demikian pertahanannya telah sangat ditingkatkan. Alasan mengapa 12 istana ekliptik jarang mengalami perang adalah karena pembentukan kota harta karun. Ini adalah pertama kalinya bahwa sistem pertahanan Heaven's Road berbenturan langsung dengan pasukan galaksi suci Sein. Setelah menerobos masuk ke benteng hutan pedang, Bu Zifei merasakan ada sesuatu yang aneh, aliran energi di dalamnya aneh. Gelombang tampaknya benteng ini masih memiliki beberapa hal aneh. Gelombang dia berencana untuk mempelajarinya dengan baik setelah mengambil alih benteng itu. Dia sangat ingin tahu tentang benteng-benteng. Meskipun ada sesuatu yang salah, tetapi Bu Zifei tidak berpikir bahwa musuh bisa kembali, tenaga mereka sudah tersapu bersih. Itu seperti seorang koki, dia telah menggunakan semua bahan untuk membuat hidangan. Jenderal terkenal akan menjadi koki yang lebih kuat, dia bisa membuat banyak hidangan lezat, dan dia akan memiliki sentuhan dengan segala macam bahan, tetapi jika tidak ada bahan, dia hanya bisa berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Setelah mengorbankan 2 pasukan makanan meriam, energi lawan telah habis. Jika mereka masih memiliki persiapan, mereka pasti tidak akan melihat penghalang dihancurkan. Penghancuran penghalang berarti bahwa musuh telah mencapai ujung garis mereka. Bu Zifei mengagumi pemimpin benteng, dia memiliki kartu-kartu kumuh untuk dimainkan, tetapi untuk dapat melakukan apa yang dia lakukan, sudah bisa dikatakan telah dilakukan dengan sempurna. Jika dia sendiri, dia akan berada dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan. Mereka tidak menemui perlawanan apapun. Bu Zifei tidak kusut dengan benteng, tetapi memerintahkan pasukannya untuk langsung menuju ke benteng utama. Gelombang pusat benteng ini pasti harus menjadi benteng utama, selama kita menaklukkannya, kita akan sepenuhnya menundukkan benteng ini. Dan musuh pasti harus memiliki sedikit kekuatan terakhir mereka terkonsentrasi di benteng utama, dan perjuangan terakhir mereka.
Gelombang. Tiba-tiba, keributan muncul di depan mereka, dan kecepatan pasukan mereka langsung melambat. Di depan, sosok merah tinggi dan kokoh berdiri tepat di tengah jalan. Armor yang menyala, cocok dengan pedang yang mempesona, menyerupai gunung yang tinggi. Untuk beberapa alasan, serangkaian kata muncul di pikiran Bu Zifei, satu orang dapat bertahan melawan 10.000. Tapi dia tidak bisa menahan tawa tanpa sadar, dia tidak mengapa dia memiliki pikiran yang buruk. Gelombang pria itu harus menjadi kartu terakhir mereka untuk bermain gelombang. Namun di mata Bu Zifei, pemandangan di depannya dipenuhi dengan aroma pertarungan dengan binatang buas. Bu Zifei tidak pernah meremehkan penggunaan para ahli, jika tidak, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya membangun batalion barisan depannya. Semua ahli yang sombong dan tidak dapat diterima, seperti belati tipis namun tajam, ketika digunakan dengan baik, mereka terbukti sangat kuat, tetapi dalam bentrokan, mereka sangat lemah sehingga mereka bisa segera hancur berkeping-keping. Cepat lewati dia. Bu Zifei memutuskan, di mana mereka berada, waktu adalah yang paling penting, dan mereka tidak bisa memberikan waktu lawan untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Lawan telah mengirim para ahli, tujuannya adalah untuk menunda kemajuan mereka, dan memberi para prajurit di dalam benteng waktu untuk pulih. Lawan mengangkat pedang besar di tangannya. Pada saat berikutnya, wajah Bu Zifei berubah, energi yang mengalir naik seperti gelombang besar, tiba-tiba melonjak ke arah pedang berat yang diangkat tinggi-tinggi. Mabuk Sein Blood bergetar, pedang-pedang redup menyala dengan aura lampu merah yang menyihir, energi yang berada di ujung pedang tiba-tiba berwarna merah, dan berputar di sekitar Jing Hao, berubah menjadi pusaran air raksasa merah. Energi di sekitar Jing Hao benar-benar terlalu menakutkan, karena konsentrasi energinya terlalu tinggi, ia telah berubah menjadi lava seperti keadaan cair, badai energi darah aneh menyebabkan rambut semua orang berdiri. Hati-hati. Bu Zifei yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya baru saja berbicara, ketika Jing Hao mengangkat mabuk darah Sein tiba-tiba jatuh. Energi merah yang menyihir itu seperti bendungan yang meledak dan banjir yang melaju ke depan, gelombang merah yang melanda menelan jeritan orang-orang, mengalir di sepanjang jalan, benar-benar menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pada detik pertama, Bu Zifei telah meningkatkan penghalang energinya, tapi itu satu langkah terlambat, beberapa tentara pertama di depan segera ditelan oleh gelombang merah. Gelombang merah yang tersisa berbenturan dengan penghalang energi tentara. Dentang. Wajah Bu Zifei memerah, para prajurit di sekelilingnya semua bergoyang, seolah-olah mereka semua mabuk. Penghalang energi hancur, gelombang merah menghancurkan tulang mereka seperti batu yang berputar. Bu Zifei diliputi keterkejutan, gelombang bagaimana mungkin? Bagaimana seorang bisa begitu kuat? Gelombang. Tak terhitung benang energi terbang dari puncak menara, membuatnya terlihat seperti ada sungai yang mengambang di langit, mengalir tanpa henti. Bu Zifei tiba-tiba memikirkan perasaan aneh yang dia rasakan, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Gelombang energi, benteng-benteng ini dapat mengendalikan energi. Gelombang. Bang. Dua suara ledakan keluar, di dua arah lainnya, aura cahaya yang mempesona terbang keluar, dan ratapan dan jeritan merasuki udara, menyebabkan jantung Bu Zifei jatuh lebih jauh. Dia tidak tahu siapa yang merancang benteng-benteng, tetapi itu mengkonfirmasi dugaannya, benteng itu terikat untuk menggulingkan sistem benteng saat ini. Untuk dapat mengendalikan energi di wilayahnya, ini adalah sifat terbaik yang dimiliki oleh setiap struktur pertahanan. Tapi, jika benteng ini dapat mengendalikan energi di suatu wilayah, maka benteng itu harus ditembus, dan jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh dua pasukan makanan meriam. Dugaan kurang ajar muncul di benaknya tiba-tiba, dan tulangnya yang dingin menggigit seluruh tulang punggungnya. Gelombang kecuali tujuan musuh sejak awal bukan untuk menghentikan mereka maju, tetapi untuk menghancurkan tentara ketujuh. Gelombang mustahil. Gelombang seberapa gila jenderal mereka, untuk bisa memikirkan rencana seperti itu. Gelombang. Di atas benteng utama, Bing duduk dengan kaki bersilang, mulutnya menggigit rokok yang berkelap-kelip karena angin, sebuah tangan menopang dagunya ketika dia memandang jauh dan lebar, seolah dia linglung. Dia tidak pernah menempatkan pertempuran di dalam hatinya, tujuan dari awal adalah untuk menghancurkan angkatan darat ketujuh. Kamu bisa mengatakan bahwa pasukan ke-8 adalah titik tumpu pertama dari benua bintang luas, dan tentara ketujuh yang kedua. Kehilangan dua pasukan utama mereka, benua bintang luas akan segera berada dalam kesulitan besar, kekuatan mereka untuk mempertahankan diri telah sangat jatuh, dan dengan demikian kekayaan besar mereka secara alami akan menarik perhatian orang lain, benua bintang luas akan segera terjun ke suatu keadaan yang tak terkatakan. Gelombang setelah menggunakan resimen desa cerah berharga untuk pertarungan palsu begitu lama, kemampuan aktingku masih tidak terlalu buruk. Gelombang batas resimen desa cerah berharga benar-benar dilanggar oleh Bing. Dia bisa meramalkan bahwa setelah melalui penempaan ini, kekuatan resimen desa cerah yang terang akan melambung tinggi. Dan untuk ketiganya, itu adalah kesempatan yang sama sulitnya didapat.
Energi yang saat ini berkumpul di sekitar benteng hutan pedang jauh lebih terkonsentrasi daripada apa yang dimiliki Tang Tian, itu jauh lebih banyak daripada kota harta karun 12 istana ekliptik. Mereka mengendalikan energi deras, dan dengan kekuatan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini jelas merupakan pengalaman penting. Gelombang untuk dapat meredam pasukan, dan mendapatkan kemenangan, aku telah dengan sempurna mencapai semua tujuanku, aku harus bahagia. Gelombang. Tetapi karena suatu alasan, kesepian yang tak terkatakan merayapi hatinya. Gelombang, apakah aku kesepian? Gelombang. Bing menertawakan dirinya sendiri, gelombang itu hanya kemenangan yang mudah, dan aku benar-benar merasa emosional tentang hal itu. Ya Tuhan, kalau dipikir-pikir, keadaan pikiran soliter ini yang mencari kekalahan, keadaan pikiran ini, adalah sangat tepat untuk seorang jenderal terkenal seperti aku, jika kapten melihat ini, dia pasti akan terkejut. Gelombang. Bing memiringkan kepalanya dan berpikir, dia merasa bahwa pikirannya agak optimis, gelombang lebih seperti dia akan menamparkan aku, dan kemudian mengajari aku sebuah pelajaran. Brad, kamu bangga dengan prestasi semata ini. Kamu benar-benar telah menjatuhkan reputasi aku. Semua omong kosong itu. Gelombang. Senyum dangkal tetap terpampang di wajah Bing. Gelombang, jika aku bisa mendengar pelajarannya, itu akan bagus. Gelombang. Bing membusungkan cincin asap, masih linglung. Qian Hui diam-diam membaca keras-keras. Bangunan itu tidak memiliki apapun kecuali beberapa memo buku harian. Petik 2. Haina Van Sente mewakili sistem kartu sekte kuno, dan menikmati kemuliaan selama 300 tahun sebelum menghilang tanpa jejak. Orang yang mengambil alih berikutnya adalah orang yang menciptakan sistem kartu saat ini, Chen Mu. Berasal dari Luosen Boge yang lebih kuno, dan bahkan memperoleh makanan lebih lanjut dan cadangan dari sekte kuno. Itu lebih efektif, lebih kuat, dan aplikasi kartu setelah itu mendorongnya ke puncak. Sistem kartu saat ini, seperti binatang raksasa rakus, yang secara tirani berkuasa atas posisinya sampai hari ini. Dari generasi ke generasi, tidak ada yang bisa mengingat kejayaan kuno, Haina Van Sente, dan lembaga surgawi kuno. Pengaruh Chen Mu jauh lebih besar daripada Grandmaster manapun dalam sejarah, punggungnya seperti bayangan raksasa, membayangi setiap generasi master kartu baru. Dia adalah kemuliaan, tetapi menghabiskan 200 tahun berikutnya dalam kesedihan, tidak ada lagi dunia baru yang menghancurkan kemajuan atau kreasi untuk kartu, dan semua master pembuat kartu semua memiliki kecurigaan, sistem kartu, apakah sudah mencapai puncaknya? Petik 2. Petik 2. Guru dan aku bertengkar hari ini, aku menemukan secercah harapan di sekte kuno hari ini. Guru berpikir bahwa aku sudah gila, dia adalah seorang penganut Chen Mu, jadi kami bertengkar dengan sangat buruk, dan dengan demikian, aku dikeluarkan dari fasilitas pembuatan kartu. Petik 2. Aku telah memutuskan untuk sekali lagi mencari makna sebenarnya dari sekte archaik. Aku sangat yakin bahwa aku akan menemukan jawabanku di sana. Aku akan mengikuti jejak Haina Van Sente, dan mencari semua yang dia tinggalkan. Aku butuh variabel, aku hanya butuh satu variabel, dan aku bisa mengubah segalanya. Petik 2 titik titik. Apa tempat ini? Benar-benar mengerikan. Petik 2. Petik 2 titik titik. Hahaha, murid baruku telah membantuku menemukan variabel. Itu terlalu ajaib. Roh, sebenarnya ada roh di sini. Petik 2. Petik 2. Ya, itu adalah kartu jenis baru, benar-benar berbeda dari kartu tradisional, tidak memerlukan media apapun, tidak memerlukan kartu energi, tidak memerlukan apa-apa, itu adalah tubuh dengan sendirinya, unik dan tidak sama dengan yang lain, itu seperti kehidupan baru, sesuatu yang layak dipuja. Petik 2. Petik 2 titik titik. Kita berdua bertengkar hebat hari ini, sama seperti yang kulakukan dengan guruku di masa lalu. Kartu semangat, ya, mereka hebat, tetapi, bukan itu yang aku inginkan. Itu adalah kekuatan dari kehidupan dan iman, dan bukan seni kartu, aku adalah seorang pembuat kartu, aku adalah satu, aku akan mati sebagai satu. Petik 2. Pintu bintang disegel, aku tahu itu pasti dia. Dia ingin menjadi penguasa dunia itu, seperti Chen Mu, tapi sayang sekali, dia tidak mengerti seberapa kuat Chen Mu. Petik 2. Tubuhku semakin lemah hari demi hari, aku akan mati. Aku memimpikannya fasilitas pembuatan kartu, dan bermimpi tentang guru, tetapi sayangnya, aku sudah tersesat dalam perjalanan pulang. Petik 2. Hati Qian Hui dipenuhi dengan kejutan, dia tidak pernah berpikir bahwa sejarah kartu roh benar-benar datang dari tempat misterius lain. Dia baru saja membaca tentang kehidupan seorang lelaki tua yang keras kepala dan keras kepala. Di halaman terakhir buku harian itu, menulis beberapa kata bengkok. Archaik tidak akan pernah mati. Kemarin malam, bisnis keluarga Su tersandung pada bajak laut, di mana mereka dibiarkan setengah hari kembali ke White Sands, dan hanya 6 dari mereka yang berhasil keluar hidup-hidup. Pasukan pertama Master Subi telah bergerak sepanjang malam, tetapi sebelum pergi, Master Subi berharap kamu dapat melindungi Nobel yang nobel untuk periode waktu ini. Petik 2. Ling Xia berbicara dengan penuh hormat, dia saat ini mewakili Tuan Subi, dan tentu saja tidak akan bertindak seperti biasanya. Nobel yang berdiri di samping langsung membungkuk ke arah Tang Tian. Tang Tian terperangah,
dan menunjuk tetua muda mulia, lindungi dia. Iya. Lingxia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan, aku baru saja menerima tentara kelima baru-baru ini, dan aku perlu waktu untuk dapat sepenuhnya memiliki mereka sepenuhnya di bawah aku. Tetapi Tuan, kamu memiliki 2 pasukan, dan Xie Yuan yang merupakan pemimpin yang luar biasa. Tuan Subi percaya bahwa kamu, Tuan, memiliki kemampuan untuk melindungi nobel yang nobel. Petik 2. Tang Tian ditempatkan di tempat di mana dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dari kata-kata yang absurd, aku sangat sibuk, di mana aku akan mendapatkan waktu untuk merawatnya. Itu bukan masalah, Tuan Meng, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikuti kamu. Nobel yang nobel segera melamar. Tang Tian menatap keduanya selama setengah hari, dan setelah berpikir bahwa mereka berdua tidak bermain-main dengannya, dia menamparkan pahanya, baiklah. Nobel yang nobel dan Lingxia keduanya menjadi gembira. Tetapi mereka tidak pernah mengharapkan Tang Tian untuk mengganti topik pembicaraan, kalau begitu mari kita bicara tentang hadiahnya. Melihat wajah mereka yang terkejut, ekspresi Tang Tian menjadi tidak baik, jangan katakan padaku, kamu ingin aku membantumu secara gratis. Tetua yang nobel bereaksi dengan cepat dan segera menjawab, Tuan Meng, jika kamu punya saran, beri tahu kami. Tang Tian langsung puas dengan kata-kata nobel yang nobel, dan terbatuk sedikit, nobel yang nobel juga orang yang penting, untuk melindungi kamu, harganya pasti tidak akan rendah. Kami di antara teman-teman di sini, jadi kami tidak perlu bersembunyi, orang-orang yang berani mengambil tindakan terhadap kamu, kemungkinan besar adalah He Ying dan Lady Rou, karena kamu, aku harus menjadi musuh mereka, jadi katakan padaku, bukankah aku mengambil pengorbanan besar? Petik 2. Lingxia tidak bisa menahan tetapi berkata, kamu sudah musuh dengan mereka. Tang Tian mencibir, Lingxia kecil, kita akrab satu sama lain, tetapi dengan tetua muda mulia, ini adalah bisnis, jadi bisnis harus benar-benar berpegang pada bisnis. Kamu mengatakan bahwa He Ying dan yang lainnya tidak menyukai aku akui begitu, tetapi jika aku menjadi sukarelawan untuk meninggalkan White Sands kontinen sekarang, He Ying dan yang lainnya pasti tidak akan menemukan aku untuk masalah, dan mungkin mereka bahkan akan menemukan beri aku sesuatu yang baik. Petik 2. Kulit Lingxia menjadi jelek. Tetapi sebaliknya, tetua muda mulia mengungkapkan pandangan penghargaan, aku suka sikap Tuan Meng Nan. Persahabatan harus tetap dengan persahabatan, tetapi bisnis adalah bisnis, itu benar. Tapi Tuan Meng, kamu harus tahu situasi aku juga, pengeluaran harian aku tidak murah, dan mencapai ratusan juta. Dibandingkan dengan Tuan Meng, aku terlalu miskin. Selain identitas sebagai penerus, aku tidak memiliki hal lain yang bernilai apapun. Petik 2. Sikap mengejek dan sombong yang dilakukan nobel yang nobel dapat benar-benar menyebabkan orang menjadi emosional. Tang Tian setuju, nobel yang nobel hanya memiliki posisi sebagai penerus, tetapi selama beberapa tahun terakhir, dia benar-benar ditekan oleh He Ying dan Lady Rou, dan dengan demikian dia hidup dengan sangat tragis, tanpa uang, tanpa pendukung, jika bukan karena keluarga Ling dan dukungan Subi, dia pasti sudah lama meninggal. Tang Tian terjebak dalam keadaan darurat, sulit untuk memeras apapun dari orang miskin itu. Karena bagianmu yang paling berharga adalah identitasmu sebagai penerus, kita hanya bisa setuju dengan hal itu. Tang Tian tiba-tiba merasa bahwa Pasir Putih adalah sekutu yang baik. Itu tidak jauh dari benua Sang, dan mereka memiliki bisnis yang berkembang. Dan lebih jauh lagi, lokasi benua Pasir Putih memungkinkannya untuk memiliki keuntungan dalam pertahanan, tidak seperti benua bintang benua, yang terbuka di semua sisi. Di White Sands, terlepas dari apa yang dibeli atau dijual, semuanya nyaman. Bagi benua Sang, itu akan sangat membantu. Perdagangan Suji Worldwide hanya menjual senjata, dan dia perlu memiliki saluran lain untuk membeli barang-barang lainnya. White Sands kontinen memegang posisi berpengaruh dan penting di wilayah selatan, dibandingkan dengan Fast Star kontinen, pengaruh White Sands kontinen lebih kuat. Lawannya adalah benua bela diri yang terhormat yang kuat, ia membutuhkan beberapa uluran tangan. Tang Tian tidak pernah benar-benar menempatkan He Ying dan Lady Rou di matanya, mereka tidak penting baginya. Kata-katanya sebelumnya hanya diucapkan secara membabi buta, bagaimana bisa anak muda yang seperti dewa menurunkan kepalanya ke He Ying. Itu lebih buruk daripada membunuh Tang Tian. Tang Tian berpikir sebentar, dan kemudian berbicara dengan benar, jika Elder yang Nobel menjadi Lord Benua yang baru, aku berharap bahwa aku dapat memperoleh persahabatan Pasir Putih. Senyum di wajah Nobel yang Nobel menghilang, dia menjadi serius, tapi itu harus dengan syarat bahwa itu tidak akan mempengaruhi kepentingan Pasir Putih. Terlepas dari apakah aku masa depan White Sands kontinen Lord atau mayat, aku tidak akan pernah merugikan kepentingan Pasir Putih. Petik 2. Tang Tian menatap Nobel yang tidak gemetar mundur, tetapi hanya balas menatap Tang Tian. Ekspresi kekaguman melintas melewati mata Tang Tian, sebenarnya, ketika dia melihat tetua muda mulia, dia tidak pernah memikirkannya. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa tidak menilai kembali tetua muda mulia yang tampaknya tidak ada ini. Tatapan Nobel yang Nobel jelas, tampak sangat halus, seperti seorang guru, dan bukan penerus sebuah benua.
Tang Tian menggaruk dagunya, gelombang jika orang ini tidak memiliki perut penuh trik jahat seperti Kren atau Bing, dia pasti akan kalah dari He Ying dan Lady Rou. Gelombang. Sekutu di wilayah selatan, sesederhana itu. Tang Tian berpikir sejenak, mungkin aku akan menjual beberapa barang kepadamu, mungkin aku akan membeli beberapa barang darimu. Nobel menghela nafas lega, dia khawatir Meng Nan akan mengambil kesempatan untuk menetapkan kondisi yang tidak bisa dia terima. Tuan Su Bi sudah berbicara dengannya sebelumnya, dan yang mengejutkannya adalah Tuan Su Bi percaya pada Meng Nan. Sekutu dan membantu saluran bisnis White Sands Continent, kondisi itu tidak tinggi, tetapi terlalu rendah. Itu saja. Sulung muda yang mulia tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Tang Tian meliriknya, kamu tidak memiliki kekuatan atau otoritas, kamu bahkan tidak dapat memenuhi ini sekarang. Nobel segera merasa malu. Ling Xia juga menghela nafas lega, dia tidak bisa melihat melalui Meng Nan lagi, semua yang dia lakukan aneh, dan muncul dengan permintaan aneh, dia akan selalu terkejut. Gelombang dia benar-benar orang aneh. Gelombang. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari luar, siapa itu? Keluar. Setelah itu, suara pertempuran hebat datang dari halaman, menyebabkan wajah semua orang berubah, mereka saling memandang, Tang Tian berdiri dan berteriak, ayo kita lihat. Ketika Tang Tian tiba, pertempuran sudah berakhir, dengan beberapa mayat di lantai berlumuran darah. Tang Tian mendengarkan laporan dari bawahannya, wajahnya tanpa emosi. Sekelompok orang tiba-tiba muncul, dan tanpa tanda-tanda mereka mulai berkelahi dengan gunung iblis benua dunia bawah. Tapi untungnya, orang-orang yang tinggal di dekatnya sudah pindah, dan gunung iblis sangat berhati-hati, jadi ketika sekelompok orang baru saja tiba, mereka sudah merasakan mereka. Bagaimana lukamu? Seberapa kuat mereka? Tanya Tang Tian. Kami memiliki 2 cedera. Jika itu 1 lawan 1, itu akan menjadi pertarungan yang sama. Orang yang menjawab adalah Ah Leng, dia sementara bertanggung jawab, dan kulitnya tidak bagus, aku pikir mereka disewa, mereka adalah veteran. Dia agak bersuka cita di hatinya, karena kehati-hatiannya, pertahanan halaman keluarga Ling sangat ketat, sepenuhnya mengikuti persyaratan standar pertahanan kamp pertempuran. Penjaga posisinya yang teliti sepenuhnya dimanfaatkan, jika tidak, apa yang harus mereka bayar tidak akan terbatas hanya pada 2 cedera. Suara ledakan keluar dari dekatnya, dan asap hitam mulai naik. White Sands City berada dalam kekacauan, menyebabkan wajah Nobel berubah hijau, apa yang mereka coba lakukan? Apa permainan akhir mereka? Petik 2. Tang Tian memandang Nobel dengan kasihan, gelombang apa yang mereka coba lakukan, mereka mencoba membunuhmu, itu saja. Gelombang. Tetapi pada saat ini, dia tidak memprovokasi dia, dan segera berbicara, kami akan meninggalkan kota dan menuju ke barat. Siapapun dapat mengatakan bahwa itu menjadi berbahaya, mereka semua memiliki wajah serius, mereka berpikir bahwa pihak lain akan membuat gerakan kecil, tetapi tidak ada yang mengira bahwa He Ying akan benar-benar begitu berani. Moon Manor adalah penginapan Qin Yuran, dan saat ini telah menjadi tempat paling terkenal di benua pasir putih, karena banyak wanita muda kelas atas akan datang untuk melihat Qin Yuran. Semua wanita dengan latar belakang yang kuat bahkan akan tinggal di kamar tamu. Untungnya, Moon Manor adalah rumah milik White Sands City yang termahal dan terbesar, dengan kamar-kamar yang memadai. Setiap hari, akan ada banyak kegiatan dan karaoke, itu adalah surga bagi para wanita, tanah yang dilarang untuk pria. Orang-orang bahkan bercanda, siapapun yang mengambil alih Moon Manor akan dapat mengalahkan seluruh White Sands Continent tanpa mengambil darah. Qin Yuran yang saat ini memimpin para wanita untuk bernyanyi tiba-tiba melihat keributan di luar. Dia berlari ke aula besar dan tiba di halaman, untuk melihat bahwa banyak rumah kayu di udara terbakar, membentuk asap hitam. Wanita-wanita kelas atas semua tersesat, hati Qin Yuran melonjak, dia segera mengambil piring komunikasinya, tetapi itu tidak bisa bekerja sama sekali. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah konspirasi. Dia segera memanggil pengawalnya yang paling terpercaya dan berkata dengan tenang, kamu harus pergi ke halaman keluarga Ling sekarang, dan mencari bantuan dari guru Meng Nan. Melihat cuti pengawal itu, Qin Yuran terkejut pada dirinya sendiri, dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat-saat paling berbahaya, orang pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah kakak Meng. Apa yang sedang terjadi? Bibi Qiu bertanya. Wanita-wanita yang lebih lemah di sekitarnya sudah menangis, panik tanpa menahan diri. Qin Yuran menarik napas dalam-dalam, dan berteriak, semua orang ke aula besar. Semua orang pergi ke aula besar. Petik 2. Seolah-olah para wanita itu menemukan tulang punggung mereka, dan seperti sekelompok ayam ketakutan, mereka berlari ke aula besar. Qin Yuran memanggil pemimpin pengawal, dan berkata, mulai sekarang, kamu akan memimpin semua pelayan dan pengawal di tempat ini. Terlepas dari keluarga mereka, kamu akan bertanggung jawab. Kamu hanya memiliki satu tugas, untuk menjaga bagian luar, dan memastikan tidak ada yang masuk. Bunuh siapa saja yang mencoba masuk tanpa izin. Petik 2. Wajah pemimpin berubah, ya. Nada bicara Qin Yuran dipenuhi dengan niat membunuh, semuanya sekarang menjadi pertanda buruk,
Tetapi, kamu harus memberitahu semua orang, siapapun yang mati dalam pertempuran mereka, keluarga mereka akan dijaga oleh aku. Pemimpin pengawal telah mengikuti Qin Yuran selama bertahun-tahun, dan tahu bahwa meskipun Rindu Muda adalah seorang wanita, tetapi kata-katanya sangat berbobot dan dipandang kuat. Semua orang telah menerima kebaikannya sebelumnya. Dia sendiri telah terluka dalam pertempuran, dan berkeliaran di jalanan tetapi diselamatkan olehnya. Qin Yuran memiliki mata untuk bakat, dan dengan demikian memungkinkan dia untuk memimpin pengawalnya. Jika mereka ingin masuk, mereka hanya bisa melangkahi mayat bawahan ini. Pemimpin pengawal dengan sungguh-sungguh berkata kepada Qin Yuran, lalu berbalik dan keluar, dan mulai memimpin pasukannya untuk pertahanan. Qin Yuran menggigit bibirnya dengan erat, dia tahu, jika itu adalah konspirasi, maka siasat tidak akan membiarkan Moon Manor pergi, untuk menggunakan para wanita, yang merupakan bagian dari keluarga besar benua pasir putih, adalah chip tawar-menawar terbaik. Baginya, benua pasir putih sangat asing, dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Satu-satunya harapannya yang tersisa, adalah Kakak Meng. Kakak Meng, kamu harus datang ke sini dengan cepat. Qin Yuran sangat cemas. Para prajurit yang memberikan segalanya untuk dilatih di barak memperhatikan kota pasir putih yang terbakar dan mengeluarkan asap hitam, dan mereka semua berhenti. Barak berada di luar kota, dan akan membutuhkan waktu 1 jam untuk melakukan perjalanan antara barak dan kota. Dulunya merupakan gudang perdagangan dunia Suji, yang kemudian diubah menjadi barak sementara. White Sands City sekarang hanyalah bayangan hitam yang terlihat. Tapi asap tebal mengejutkan semua orang. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melalui pertempuran, dan tahu artinya. Gelombang apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan kota pasir putih? Apakah ada kerusuhan? Mengumpulkan. Suara dingin Tang Chou, dilapisi dengan niat membunuh muncul. Dia memandang kota pasir putih tanpa emosi, gelombang tuan masih di kota. Xie Yuan dan Ayah saling memandang, firasat buruk melahirkan dalam pikiran mereka. Xie Yuan bertanya dengan ragu-ragu, Tuan, apakah kita akan mengirim penjaga untuk mengumpulkan informasi? Ayah mengangguk, dia setuju bahwa metode Xie Yuan adalah melalui pengalaman dan kebijaksanaan. Sekarang situasi di White Sands City tidak jelas, karena dua pasukan yang tiba-tiba menerobos masuk akan menghasilkan hasil yang tidak diketahui. White Sands City bukanlah benua kecil, campur tangan yang terburu-buru sedang mencari bencana. Swift Army Xie Yuan hanya pasukan kelas kuasi perak, sedangkan tengkorak merah muda Ayah hanyalah tentara untuk disewa. Dengan kekuatan mereka, untuk menerobos ke dalam pusaran air yang tampaknya besar akan menghancurkan mereka. Bahkan pasukan kelas perak manapun tidak akan berani menyerbu pada saat seperti itu. Tang Chou menatap Xie Yuan tanpa emosi, kamu ingin mendurhakai aku. Xie Yuan cerdas, dia tahu bahwa keraguannya sendiri telah menyebabkan Tuan Tang Chou menjadi tidak bahagia. Kepercayaan di antara mereka masih lemah, dan jika dia ragu pada saat seperti itu hanya akan mengirim masa depan Swift Army sia-sia. Xie Yuan segera tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Tentara Swift telah berjanji kesetiaan mereka kepada Guru Meng Nan, dan dalam beberapa hal, tentara Swift tidak lagi miliknya, dan tidak hanya itu, ia dan tentara Swift sudah menjadi milik Guru Meng Nan. Gelombang perasaan pribadi aku yang berlebihan akan terbukti merugikan prajurit aku. Gelombang. Bawahan ini tahu dia salah. Xie Yuan segera mengakui kesalahannya, dan segera berlari untuk mengumpulkan pasukannya. Ekspresi wajah Ayah berubah, pada saat berikutnya, dia mengepalkan giginya, ya. Tang Chou tetap tanpa ekspresi, tapi dia menghela nafas lega di benaknya, itu hanya waktu yang singkat sejak mereka membeli 2 tentara, jadi dia secara alami kurang percaya diri dan percaya pada mereka. Jika mereka berdua menolak perintahnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi dia tahu, jika dia menunjukkan tanda-tanda keraguan atau kecurigaan, dia tidak akan bisa memerintahkan kedua pasukan itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kota pasir putih yang diselimuti asap hitam, tatapannya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Dia tidak peduli dengan kekhawatiran Xie Yuan, apa benua pasir putih baginya. Jika ada yang memprovokasi Tang Chou, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan White Sands City, dia setidaknya bisa menjarah White Sands sekali. Terompet-terompet berbunyi, membunuh niat yang membubung tinggi di langit. Target kita, White Sands City, bergerak dengan kecepatan penuh. Perjalanan Tang Tian seperti madu manis, meskipun mereka telah menarik banyak pemburu, tetapi ketika mereka melihat Tang Tian, mereka akan selalu mengungkapkan sedikit keraguan dan ketakutan, tetapi dengan sangat cepat, jejak keraguan dan ketakutan itu dengan cepat digantikan oleh keserakahan dan kegilaan. Mereka menerkam seperti sekawanan serigala. Dengan sangat cepat, kelompok itu mulai mengalami luka-luka, terutama pada pengawal keluarga Ling dan sulung muda sulung. Wajah Elder yang nobel pucat, dan hanya dengan melihat gunung iblis di sisi Tang Tian akan ada jejak kilatan kuat melewati matanya. Pengawalnya kuat pada hari-hari biasa, mereka kokoh dengan teknik yang kuat, sementara Bukit Iblis di samping Tang Tian tampak biasa, beberapa dari mereka sudah tua, dan sama sekali tidak terlihat elit seperti pengawal pribadinya. Tidak ada yang bisa membuktikan lebih baik daripada yang benar-benar lebih baik,
para pengawalnya telah mengalami cedera, dan 20% dari mereka tidak mampu bertarung. Tetapi kelompok orang tua tidak pernah mengalami cedera. Setelah meneliti perkelahian mereka, dia bahkan lebih terkejut, kelompok orang tua semua efisien dan kejam, dan sangat akrab satu sama lain. Kemajuan mereka, penarikan, pergantian, kemiringan, semua dieksekusi dengan tenang di tengah-tengah kekacauan, menghancurkan musuh-musuh mereka, itu adalah pemandangan yang menyenangkan menyaksikan mereka, seolah-olah mereka melakukan semacam seni. Mereka tidak pernah bertarung dengan musuh mereka sendirian, atau bertabrakan dengan lawan, mereka hanya bertindak seolah-olah mereka adalah logam cair hitam yang terus berubah, hanya melindungi Tang Tian. Pengawal terus merawat musuh yang terluka, di masa perang, semua orang hanya akan fokus pada pembunuhan. Kemanapun mereka lewat, mayat-mayat berserakan di jalanan dan darah menutupi dinding dan lantai. Pada saat ini, terbang di langit bukanlah ide yang baik. Tiba-tiba, Tang Tian berhenti. Melihat gerakannya yang tiba-tiba, Maun Iblis segera menjadi sangat berhati-hati. Dibandingkan dengan mereka, reaksi pengawal lebih lambat. Suruh mereka kembali. Tang Tian menatap jalan kosong di depan, dan berkata tanpa berbalik. Lingxia tampaknya telah memahami sesuatu, ekspresinya menjadi gelap, dia segera memerintahkan pengawal untuk kembali. Mereka kembali dengan bingung. Lindungi Nobel yang sulung. Dengan mengatakan itu, Tang Tian berjalan maju, dan di ujung jalan, sekelompok orang muncul. Tang Tian segera mengenali mereka, beberapa orang di depan adalah sekelompok orang yang dia dan Si Shen telah temui di Mercenary Center. Gunung Tirani Benua Qing. Tang Tian memanggil nama mereka, menyebabkan Nobel yang Nobel, Lingxia, dan wajah pengawal mereka berubah. Prestise Gunung Tirani Benua Qing adalah seperti matahari siang, mereka saat ini adalah elit terkuat. Tapi Gunung Iblis di samping Tang Tian tiba-tiba melepaskan niat membunuh dingin. Gunung Iblis saat ini bukan hanya sekelompok orang tua lagi, mereka semua melepaskan niat membunuh yang sangat menakutkan, seperti pedang tajam yang telah dihunus, berkilau dengan aura tajam yang sangat dingin. Ini adalah lawan yang memiliki tingkat yang sama dengan mereka, oh tidak, Gunung Iblis benua dunia bawah telah menurun sejak lama, sementara Gunung Tirani Benua Qing saat ini adalah yang terkuat di bawah surga. Sekitar 100 gunung tirani benua Qing berjalan di sepanjang jalan, secara bertahap mendekat, tekanan yang tak terkatakan melonjak ke arah mereka. Wajah Lingxia dan orang lain berubah, itu hanya 100 orang, tetapi aura mereka sebenarnya sangat sombong. Gunung tirani dari benua Qing, terlalu tirani. Pemimpin, pria berambut pendek berjalan keluar, dan membungkuk ke arah Tang Tian, dan tidak berbicara dengan tidak hormat atau dengan sombong, kami menyapa Tuan Meng Nan, aku Ah Sang, sikap dan sikap guru sejak terakhir kali kami bertemu sulit dilupakan. Aku tidak memiliki permusuhan dengan guru atau apakah aku ingin membuat keluhan dengan kamu, dapatkah guru memberi aku beberapa wajah? Selama kamu tidak ikut campur, kami bersedia memberi kamu sebuah kapal perang, dan dengan kapal perang itu, kami akan memberi kamu 100 elit dari Gunung Tirani Benua Qing. Petik 2. Wajah Lingxia dan sulung muda mulia memerah. Setiap kapal perang biasa akan menelan biaya lebih dari 10 miliar, tetapi yang lebih berharga adalah 100 pegunungan Tirani Benua Qing. Mengikuti prestise mereka, mereka adalah faksi yang sulit didapat. Kapal perang bisa dibeli, tetapi Gunung Tirani tidak bisa. 100 dari mereka, itu benar-benar akan menghabiskan banyak biaya. Tetua Nobel yang tertawa getir, gelombang sepertinya ini adalah poin terakhirku. Gelombang tapi dia sebenarnya sangat tenang, kekuatan musuh jauh melebihi harapannya, bahkan tawaran awal mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa dia tawarkan. Dibandingkan dengan itu, janji yang dia berikan pada Tang Tian terlalu murah dan memalukan. Pihak lain bersedia memberi wajah Tang Tian, dan 200 gunung tirani benua Qing memiliki kemampuan untuk menjatuhkan mereka semua. Ling wajah sia seputih kertas, dia sendiri tidak bisa memikirkan alasan mengapa Meng Nan menolak tawaran itu. Maaf, aku sudah berjanji untuk melindungi Nobel yang Nobel. Ketika dia mengatakan itu menyebabkan Nobel yang Nobel dan Lingxia menjadi tercengang, mereka bahkan berpikir mereka telah salah dengar. Ah Sang tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan menolaknya, dia bingung sejenak, lalu berkata, jika Tuan tidak puas dengan kondisinya, kita masih bisa membahasnya. Tang Tian menggelengkan kepalanya, tidak perlu membahas apapun. Ah Sang menatap Tang Tian dengan kosong, gelombang apakah otaknya rusak. Gelombang dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan menolaknya, dan lebih jauh lagi itu adalah penolakan instan. Karena Tuan Meng Nan ingin ditarik ke arus, maka minta maaf atas pelanggarannya. Ah Sang berkata tanpa emosi, matanya menjadi dingin. Ini adalah yang kedua kalinya kewalahan, yang terakhir adalah Meng Nan membuat horas sebesar itu di jamuan makan. Itu juga alasan mengapa dia bersedia tunduk pada Tang Tian. Tang Tian adalah seniman bela diri yang kuat, bahkan jika mereka memperoleh kemenangan, biaya untuk itu tidak akan kecil. Tapi itu tidak berarti bahwa dia takut pada Meng Nan, pada generasi saat ini, Gunung Tirani Benua Qing telah meningkatkan rantai makanan dan menjadi raja, dengan 200 di antaranya, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Meng Nan.
Karena mereka tidak mampu mundur, mereka harus membayar harganya. Selama mereka menang, mereka akan bersedia membayar apapun. Mundur. Tang Tian memerintahkan Gunung Iblis. Ah Leng dan yang lainnya menatap Tang Tian dengan kaget, Tuan. Mundur. Tang Tian mendengus. Ah Leng dan yang lainnya menatap Gunung Tirani Benua Qing dengan keengganan di mata mereka, dan perlahan mundur. Niat pertempuran mendidih di dada Tang Tian tidak menghilang. Ah Leng dan Gunung Iblis adalah tentara elit sejati. Mereka adalah perwira tulang punggung barisan depan Gunung Demonik Shisen di masa depan, dan itu tidak akan sia-sia jika mereka mati dalam perjuangan. Tanpa Shisen, kekuatan Gunung Iblis sangat terpotong. 30 Gunung Iblis benua dunia bawah, menghadapi 200 Gunung Tirani benua Qing yang memiliki jenderal mereka bersama mereka, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Gelombang pengorbanan seperti itu tidak ada artinya. Gelombang. Selanjutnya. Tang Tian menatap Gunung Tirani benua Qing, darahnya mendidih. Gelombang Gunung Tirani benua Qing adalah musuh yang kuat, yang tidak sering aku temui. Gelombang. Gelombang semakin kuat musuh, semakin kejam pertempuran untuk memoles pemuda ini menjadi lebih kuat. Gelombang. Gelombang anak muda yang seperti Tuhan, ini ditakdirkan untuk menjadi pertarunganmu. Setelah berkeringat selama berhari-hari dan malam, bukankah itu untuk mempersiapkan musuh seperti yang kamu hadapi sekarang? Gelombang. Sebuah suara tampaknya menjerit dalam pikiran Tang Tian, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang lebih mengasyikkan daripada musuh yang lebih kuat dari dirinya. Gunung Tirani benua Qing, hehehe. Angin bertiup di wajahnya, tetapi itu tidak menenangkannya sama sekali, tetapi malah mengipasi api di dadanya tiba-tiba menjadi lebih besar, membakar seluruh tubuhnya. Mount Tirani benua Qing di depan bergerak. Ketika mereka berdiri diam, mereka seperti gunung yang tidak bergerak, dan ketika mereka bergerak, mereka seperti guntur. 200 sosok bergerak bersama, bersinar dengan aura cahaya, membentuk satu seperti api yang mengamuk, memuntahkan dalam jumlah besar saat mereka beresonansi satu sama lain. Aliran udara di sekitar mereka menjadi cepat, dan suara gemetar keluar saat tanah mulai bergetar, menyebabkan lantai, rumah, dan jalan bergetar, seolah-olah guntur meledak tepat di atas mereka, menyebabkan bumi bergetar. Petir mungkin melepaskan tekanan seperti gunung Tai, menyebabkan wajah semua orang berubah. Hanya wajah Tang Tian yang memiliki ketenangan yang tak terkatakan. Tak terhitung kunang-kunang muncul entah dari mana, dan dalam sekejap mata mereka telah menutupi seluruh jalan, asap menyebar dan tersebar di seluruh jalan, di bawah cahaya kunang-kunang, itu memiliki perasaan ketenangan dan kelembutan. Ayo, mari bertarung. Jika kamu ingin merangkul dunia, kamu tidak bisa melupakan bintang-bintang. Kunang-kunang merah memunculkan perasaan aneh yang mengamuk di mana-mana. Rumah-rumah di sepanjang jalan mulai membentuk lubang, dan dengan cepat, lubang padat membuat mereka tampak seperti sarang lebah. Jika seseorang menempatkan dirinya di Lautan Merah, ia akan menemukan dirinya tersesat dan terserap. Di dalam biaya yang sangat besar, wajah anak muda yang tersembunyi dan terus-menerus itu mencerminkan kunang-kunang dan lautan aura cahaya, tubuhnya bergerak dalam garis selurus tombak, matanya yang tenang sepertinya bisa melihat melalui laut yang tak berbatas. Tak terhitung kunang-kunang melonjak, Mount Tyrannical benua Qing dibebankan dengan kecepatan kilat, mengguncang tanah di bawah mereka, struktur yang sudah tertutup dengan lubang, semua mulai runtuh. Aura cahaya yang memuntahkan menyebabkan kunang-kunang tidak bisa bergerak maju. Itu seperti binatang buas melawan gelombang besar, keduanya tidak bergerak 1 inci. Itu hanya satu serangan, tetapi Gunung Tirani benua Qing membuat Tang Tian tahu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengguncang dunia, dan nama tirani mereka tidak datang dari ketiadaan. Setiap metode Tyrannical Mount untuk membakar energi sangatlah tirani, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa bahkan dalam pembakaran sembrono mereka, sinkronisasi energi mereka tidak ada taranya. Aura cahaya menyala bergelombang berubah menjadi warna hijau muda. Itu adalah gunung api tirani King Continent's Tyrannical Mount. Ah Sang yang paling sering terlihat tersenyum dan sangat tenang, pada saat itu memuntahkan api dari matanya, nyala api hijau yang paling intens sedang diikuti oleh nyala api hijau lainnya, pada back dan call-nya. Tubuhnya melengkung seperti busur, mengambil langkah menuju Tang Tian. Tangannya yang kosong seperti pusaran, lampu hijau dengan panik melonjak ke telapak tangannya. Sesi, energi beku mengalir dan mengeluarkan suara yang seperti pisau memotong air, lampu hijau timnya tiba-tiba gelap. Tombak lampu hijau gelap, dengan kitirani, menyapu semuanya seperti gelombang kejut. Papa. Kunang-kunang di sekitarnya mulai meletus seperti kembang api. Tombak tirani surgawi hijau, tumbuh hingga panjang 10 meter. Tang Tian berdiri di belakang kunang-kunang, matanya tiba-tiba meletus dengan kilatan dingin, ki yang menakutkan di depannya tiba-tiba bergejolak, ki yang ganas itu tiba-tiba dicadangkan, dalam sekejap mata, semua rambut di tubuh Tang Tian berdiri kaku, hamparan firefly yang ada di depannya, menjadi seperti binatang buas kuno, diam-diam berjongkok. Perasaan bahaya dan kematian yang intens mengelilingi Tang Tian, dan naluri untuk hidup menendang, menyebabkan Tang Tian benar-benar lupa tentang berpikir, dan membiarkan intuisinya untuk mengambil alih.
Kakinya melebar, menurunkan pinggangnya, api abu-abu nol tumbuh diam-diam. Null Flame tiba-tiba mulai berputar sangat cepat. Kunang-kunang yang melayang-layang memasuki Null Flames, dan dengan sangat cepat, api nol abu-abu mulai menimbulkan korosi pada kunang-kunang. Semakin banyak kunang-kunang mulai tertarik, dan jika melihat ke bawah dari pandangan burung, seluruh awan api melonjak menuju lokasi Tang Tian, seolah-olah ada lubang besar di sana. Kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya membentuk api yang cantik, api menyelimuti tinju Tang Tian, seperti pusaran yang berputar, itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekor panjang berapi-api yang membuntuti di belakang meluas ke jarak 20 meter, itu adalah pemandangan yang spektakuler, seperti ekor panjang yang berapi dari seekor phoenix. Dan di tengah-tengah api yang indah ini dicampur dengan tanda abu-abu yang hampir tidak terdeteksi. Energi spiral. Menggunakan energi spiraling, dia telah menggabungkan Null Flame dan Firefly Expanse menjadi teknik membunuh. Jika itu adalah santa lain, berada di alam yang sama, mereka akan menyerah pada teknik tingkat rendah seperti energi spiraling. Tetapi untuk Tang Tian, dia tidak pernah peduli apakah tekniknya mendalam atau dangkal, dia hanya peduli apakah itu cocok atau tidak, mungkin itu adalah kebiasaan yang dibentuk oleh pelatihan teknik-teknik bela diri yang mendasar selama bertahun-tahun. Sangat berbeda dari dia, Jing Hao mewakili jalur Dao yang berbeda, apa yang dia kejar adalah pemahaman tentang langit dan bumi, dia mengejar hukum paling dasar di dunia. Tak terhitung kunang-kunang terbentuk menjadi aliran api merah, berputar-putar dan memuntahkan secara tidak stabil. Tombak lampu hijau tiba-tiba menghantam bagian tengah kunang-kunang. Tidak ada suara, tidak ada bersiul di udara, itu benar-benar sunyi, seperti binatang buas hijau diam-diam menerkam mangsanya, semua aura itu benar-benar disimpan. Sang Heavenly Green Tyrannical Spear datang dari pencapaiannya dari kesempurnaan api, tidak ada energi yang bocor, menunjukkan kontrolnya yang sempurna. Mata Tang Tian terbatas pada ukuran jarum. Tapi wajahnya tidak berubah sedikit pun, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah memperhalus kondisi pikirannya menjadi sangat tangguh, dan sifat kompetitifnya membuatnya dipenuhi dengan niat bertarung, seperti ekor yang menyala yang berkibar dengan sembarangan. Dia jelas-jelas berada di udara, tetapi sepertinya dia menginjak permukaan, kekuatan mengalir dari kakinya ke pinggangnya, bergerak ke atas. Tubuh Tang Tian seperti cambuk yang kaku, tinjunya menjadi ujung cambuk, ketika kekuatan mencapai tinjunya, tiba-tiba pecah seperti arus yang kuat. Tidak ada gerakan mewah, itu adalah pukulan sederhana dan sederhana. Ketika dia melepaskannya, riak tak berbentuk meledak. Riak merusak udara. Kekuatan kepalan tangan adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan ruang bergetar. Riak transparan membentuk lapisan tipis membran, menyelimuti kepalan tangan dan api Tang Tian. Setiap kali ekor panjang yang menyala bergerak, ki tersembunyi akan dilepaskan dengan diam-diam, dan kunang-kunang akan menjadi lamban. Tombak lampu hijau bertabrakan dengan tinju Tang Tian. Ki yang dicadangkan di dalam Heavenly Green Tyrannical Spear tiba-tiba meletus. Bang! Cahaya menyilaukan meledak di depan Tang Tian seperti binatang buas yang secara diam-diam mendekati mangsanya, dan pada saat terakhir meledak dengan gigi dan cakar yang tajam, metode licik namun efektif. Dari ujung tombak, ada ledakan berurutan, dan setiap ledakan akan meningkatkan kekuatannya setingkat. Ketika kepala tombak meledak, kekuatan tombak telah mencapai maksimum, lampu hijau lumut yang mengandung ki tirani seperti palu berat menabrak Tang Tian. Sang mengungkapkan cemoohan, tanpa secara pribadi mengalami kekuatan tombak tirani surgawi hijau, tidak ada yang mampu mengetahui kekuatan sebenarnya. Meng Nan telah mengambilnya langsung, dan dari kelihatannya, itu praktis sama dengan membuang hidupnya. Api hijau surgawi dengan sendirinya mengalahkan, seperti binatang buas yang kejam, dan setelah menggunakan teknik yang unik, api itu membeku menjadi tombak hijau surgawi. Seperti jaring yang menjebak sekelompok binatang buas, mencegah mereka bergerak, dan ketika jaring telah dihancurkan, kelompok binatang buas akan menjadi semakin gelisah. Selanjutnya, setelah setiap ledakan beruntun dari tombak, akan ada lebih banyak lagi pembakaran. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari tombak tirani surgawi hijau, sombong dan keganasannya tak terbendung. Setiap bentrokan hanya akan menegaskan kembali prestisenya. Tetapi tepat pada saat itu, cibiran di mulutnya tiba-tiba membeku. Tombak tirani surgawi hijau mungkin jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan Tang Tian. Peningkatan serangan tiba-tiba menyebabkan Tang Tian merasa seolah-olah dia menghadapi gerombolan binatang buas yang sengit, di bawah tekanan besar, keadaan pikiran Tang Tian sebenarnya sangat tenang, dan dia meraung. Istirahat. Api merah yang berputar di sekitar tinju Tang Tian mulai memiliki perubahan yang tak terbayangkan, seperti payung merah, mulai terbuka. Ekor menyala panjang membuka, membentuk layar merah. Lampu hijau memasuki layar menyala, yang mulai terjerat seperti kain merah, menutupi bola lampu hijau. Bola cahaya hijau tampak seperti akan meledak, ketika benang abu-abu di dalam api mulai mencerahkan, seperti jaring kelabu, mereka dengan erat menekan bola lampu hijau. Tetapi kekuatan tombak tirani surgawi hijau yang dibungkus dengan api Tang Tian, terus menyerang Tang Tian. Tidak baik. Tang Tian menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan tombak tirani hijau surgawi,
itu langsung mengenai tubuhnya, dan dalam kepanikan itu, dia mengabaikan segalanya dan menarik kembali tinju kanannya, lalu membanting dengan telapak tangan kirinya. Bang! Dia memblokir api, dan meminjam momentum. Tangan kanannya beralih dari tinju ke telapak tangan dan meraih bola api. Energi layar abu-abu berulir mereda, menyebabkan wajah Tang Tian berubah saat ia mulai berkeringat dingin. Cahaya datang dari gelombang energi, Tang Tian tahu bahwa jika bola meledak, dia pasti tidak ada lagi. Layar api berulir abu-abu dengan cepat melemah karena penindasan Heavenly Green Tyrannical Spear, dan lebih jauh, setelah pukulannya, dia tidak lagi memiliki kekuatan dalam dirinya. Sama seperti dia telah menghabiskan semua kekuatan yang tersisa, dia belum pulih. Sial! Tang Tian tidak bisa menghadapi perasaan dingin yang muncul dari tulang belakangnya, dia seperti kucing yang terkejut dari ekornya yang diinjak, indranya melebar kencang. Layar api berulir api cepat mereda, gelombang energi di dalam mulai tumbuh lebih mengamuk. Seolah-olah Tang Tian sedang memeluk sebuah bom yang bisa meledak kapan saja. Ah! Petik 2. Dia tanpa sadar meraung, memberikan semua untuk mengaktifkan sisa kekuatan yang tersisa di dalam dirinya, otot-otot yang awalnya santai tegang sekali lagi, kekuatan, aku butuh lebih banyak kekuatan. Tang Tian belum pernah merasakan hal ini sebelumnya, karena begitu dekat dengan kematian, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat wajah dewa kematian. Papa. Suara berderak keluar dari dalam tubuh Tang Tian, seperti kacang goreng. Tang Tian merasa bahwa setiap inci otot, tulang, dan tendonnya semua meledak. Setiap ledakan akan menghasilkan aliran hangat. Suara ledakan berturut-turut menyebabkan semburan kehangatan menyelimuti tubuh Tang Tian. Tang Tian terasa seperti padang pasir yang akhirnya bertemu hujan, dengan panik menyerap aliran hangat. Kekuatan. Tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Tang Tian tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tetapi bagaimana dia bisa peduli tentang itu saat ini. Ah! Petik 2. Dia menggunakan semua kekuatannya dan perlahan-lahan mendorong bom. Bang, kakinya dengan panik menendang, satu demi satu, pelat vakum di bawah kakinya hancur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia seperti banteng mengamuk, menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong bom ke depan. Tang Tian terus meningkatkan kecepatannya, setelah mendorong beberapa meter, ia mengumpulkan sisa kekuatannya dan mendorongnya ke arah gunung tirani benua King. Bom, memasuki hamparan Firefly. Tombak tirani hijau surgawi tidak meledak, menyebabkan Ah Sang terkejut, tapi dia yang membuatnya tenang adalah bahwa tekanan pada tombak tirani hijau surgawi sangat melemah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa karena tombak telah menghabiskan hampir semua energinya. Meng Nan benar-benar terlalu ganas. Volume awan api telah tumbuh ke tingkat yang menakjubkan, itu sebabnya Ah Sang lebih bersedia membayar Meng Nan, berharap bahwa dia akan mundur dari pertempuran. Tetapi sangat disayangkan bahwa rencananya untuk menyuap gagal, dan setelah mengetahui bahwa ia harus menghadapi Meng Nan, Ah Sang menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Menghadapi seorang seniman bela diri yang kuat seperti Meng Nan, dia tahu bahwa dia tidak akan diberi belas kasihan, terutama ketika awan api mulai muncul, pemandangan yang menakutkan membuat Ah Sang melepaskan teknik terkuatnya tanpa ragu-ragu. Semakin lama tinggal di dalam awan api semakin buruk bagi mereka, kehidupan Gong Chen adalah bukti. Satu tusukan tombak, kita hanya punya kesempatan ini. Ah Sang sangat percaya pada tombaknya. Dia dengan kuat percaya bahwa Meng Nan yang ganas pun tidak bisa mengalahkan tombak tirani surgawi hijau. Tapi dia tidak pernah berharap Tang Tian benar-benar bisa menekannya, menyebabkan wajahnya menjadi suram. Raungan Tang Tian keluar dari dalam Firefly Expanse, wajah Ah Sang berubah semakin buruk, dia merasa bahwa tombak tirani surgawi hijau sedang menuju ke arah mereka. Pindah. Sebelum kata-kata Ah Sang selesai, dalam visinya, sebuah resimen api terbang keluar dari Firefly Expanse. Pupil matanya melebar, wajahnya memutih seperti kertas.